Panda Johnson. Lanjut. Ini sudah ada Pak Hiyu. Oke, saya lihat sudah ada 16 partisipan ya. Dan sesuai jadwal di 8.30 yang jadi narasumber juga sudah hadir. Baik, rekan-rekan dari Piknik Orang Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita akan mengadakan sharing session kembali terkait hal yang ingin kita diskusikan. Kemudian sebelumnya saya ingin rekan-rekan semua sama-sama kalau bisa sih on kamera ya biar bisa kelihatan ya. Tapi kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Baik, mari kita mulai kegiatan malam ini dengan mengucapkan basmalah dan doa dengan keyakinan rekan-rekan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, jumpa kembali dengan rekan-rekan di Piknik Orang Baik, sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Pak Imam Buchori. Sebelumnya juga update, kemarin kita ada kegiatan untuk kumpul-kumpul bareng ya, di hari Kamis, di hari Kamis. Rabu ya. Benar. Hari Kamis ya, di hari Kamis. Kemudian seperti Pak John bilang, malamnya kami juga ada kegiatan ke tempatnya Pak Awal. Ada beberapa hal yang bisa diupdate dan mungkin nanti bisa jadi inspirasi juga sih di sharing-sharing session setelah ini. Sharing session malam ini narasumbernya adalah Mas Yuredi. Mas Yuredi ini masih aktif di SF ya. Beliau di core planning. Dulu sempat jadi anak buahnya Pak Imam. Sekarang jadi mantan anak buahnya Pak Imam. Sekarang beneran mantannya banget ya Pak Imam ya, jelas kalau sekarang. Masih lah. Oke. Jadi untuk menghemat waktu, saya akan serahkan ke Mas Yu. Oh ya, sebelumnya, ini saya setiap kita akan ada sharing session, kita akan ada temanya. Tema malam ini adalah pasti ada jalan. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, kenapapun kita ada masalah kayak apa, pasti ada jalan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya, bukan masalahnya yang dibawa keluar-keluar. Jadi segala sesuatu selesaikan dulu di dalam secara internal. Kadang masalah itu sebenarnya bisa kita selesaikan sendiri, tapi kita sendiri nih yang menganggap bahwa masalah itu besar. Padahal semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu ya. Mas Yu, saya stop share dan silakan ya kalau mau dilanjut. Saya serahkan langsung ke Mas Yu. Nggak apa-apa sih kalau nggak di stop share juga. Sebenarnya sorry Pak Imam, kemarin Pak Imam udah minta sih dibuatin satu slide gitu. Cuman maaf aja, masih belum bisa. Ya, nggak apa-apa. Nggak kekejar. Ya udah, jadi terima kasih atas ya kesempatannya mungkin ya buat sharing session. Ya sebenarnya gimana ya, agak bingung juga sih mau dibawanya kayak gimana. Mungkin kalau yang sesi saya ini dibawa ngalir aja lah, kalau ada pertanyaan atau kayak gimana langsung aja. Apa ya, atau ada pertanyaan dulu nggak nih yang kira-kira ada yang belum tahu atau kayak gimana gitu. Oke, Paling nanti Mas Yu, ya lanjut. mungkin gini ya, biar runut aja Mas Yu ya, dan karena slide-nya juga nggak sempet ya. Jadi nanti mungkin ini aja Mas Yu, pertama adalah dasarnya kenapa pengen bikin usaha tersebut, mungkin kemudian cerita awalnya bagaimana, itu aja. Nanti mengalir ditanya jawab dari teman-teman aja, gitu aja sih Mas Yu. Paling itu aja. Thank you. Ya, sederhana aja. Oke. Jadi tambahan. Ayo. Kenapa lu pilih itu? Berarti ada sense termasuk juga Pak Johnson dari awal deh. Ya, siap. Makasih Pak Johnson inputannya. Jadi awalnya sih sebenarnya lagi iseng. Kondisinya itu kan juga kondisi kalau nggak salah ingat itu di Oktober 2021. Itu kan lagi selesainya beresnya apa PPKM ya, kita boleh kemana-mana gitu kan. Itu bersamaan juga sama adik saya yang paling kecil itu kan baru mau masuk kuliah di Unpar. Jadi sekalian inilah nyari
cek lapangan gimana sih di sana, soalnya kan orang tua juga pengen tahu di sana. Nah, terus pas di sana nginep juga daerah sekitaran sana. Nah, itu eh, ketemu salah satu cabangnya yang di Bandung. Emang sebenarnya misi ini awalnya eh, pusatnya itu emang di Bandung pertama kali, dan banyakannya juga dari Bandung. Itu terus eh, pas ngeliat itu sebenarnya kita nggak tahu. Saya sama istri nggak tahu ini apaan. Cuman adik saya yang kedua kan emang kuliahnya dari China. Dia pas lagi 2020 itu emang udah balik. Pas lagi balik pas Imlek dan pas kejadian COVID nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa balik ke sana. Jadinya ya WFH di sini gitu. Nah, dia bilang ini di sana itu rame loh gitu. Es krimnya murah, cuman dia bilang berapa ya? 3 kuai atau 4 kuai, 4 RMB gitu ya. Jadi kalau dikursin ya antara 8.000 sampai 10.000 lah gitu. Nah, jadi dari situ kita penasaran nih, ini apaan sih gitu loh. Nah, begitu itu kondisinya pas di Bandung aja lagi hujan gede, itu kita ke sana lumayan rame gitu loh. Mungkin eh, ya banyak yang belum tahu juga mungkin yang ke sana. Kita apa sih penasaran juga. Yang coba lah di sana gitu loh. Dan dicoba eh ya rasanya sih beda ya sama sama yang pas kita kalau biasa beli es krim McD lah gitu. Nah, dari situ ya udah kira kita coba cari tahu lah ininya apaan sih gitu. Apakah ini franchise atau kayak gimana gitu. Ya cepet sih ngalirnya gitu dari Oktober semua nyari-nyari apa eh, apa sebenarnya sih ini bukan semuanya, ini saya juga bukan sendiri, jadi ramean lah gitu, ada teman-teman yang kita punya dapat supporting surrounding yang ini juga yang oke lah gitu, jadi kita ramean nih buka di sini gitu loh. Jadi mulai dari Oktober cari tahu segala itu, November udah sampai buat segala macam, kita buka itu di Desember 31. Jadi 31 Desember itu udah mulai jalan gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini kan direncanakan atau enggak sebenarnya modal nekat aja gitu loh. Yang bikin kita yakin itu sebenarnya pertama mungkin dia udah punya nama di luar. Jadi ya bukan bukan yang sembarangan lah gitu. Walaupun ya sebenarnya kalau awal kayak gini, kalau nyari beginian ya namanya baru kan pasti ada aja celah lah gitu. Dari manajemennya lah atau dari apanya lah gitu. Ya udah banyak lah plus minusnya gitu. Terus ya udah sih berkembang dari situ, dan Januari itu udah buka. Dan awalnya sih sebenarnya kita itu kalau di kan pertama kali buka yang Bekasi itu cuman daerah Bekasi itu sebenarnya cuma punya dua daerah, daerah satunya Harapan Indah, satunya itu dekat Grand Galaxy. Nah, kita itu yang ketiga gitu. Ya awalnya sebenarnya nggak tahu gitu loh. Ini apaan, dan masih pertama kali buka itu ya sepi lah, sepi banget, nggak ada yang beli. eh ya mulai ramenya yang pas lagi ada apa, ada yang rame ya viral di TikTok lah, di apalah, terus terakhir juga yang masalah halal MUI segala gitu-gitu. Ya so far sih ya masih bisa inilah, masih bisa ngelewatin lah gitu. Mungkin itu sih dari ininya, ada pertanyaan apa nggak? Mungkin ngeliat aja lah. Oke, Mas Yu. Halo. Ya, Dulu kan Mixu sama sekali belum punya nama gitu kan. betul. Nah, kok yakin banget sih gitu kan. Walaupun tadi lu bilang itu karena McD jualan es krim masih laku gitu kan. Tapi maksudnya kan yang lain jualan yang model-model es krim gitu juga ada pasti kan gitu loh. Kenapa Nah, yakin ke Mixu gitu? Kenapa Yu bisa masuk sebelum Mixu booming gitu loh? Tipsnya gimana sih gitu? kalau yang pertama sih apa? Kalau begituan buka pasti kita nyobain dulu Pak. Yang pertama gimana rasanya gitu kan. Ya sampai sekarang aja kalau saya ke toko ya pasti ujungnya saya beli buat di rumah gitu loh. Which is itu kan apa?
kita buka itu emang yang kita buat kita konsumsi juga gitu. Kita percayalah sama produk yang kita buka ini ya emang sesuai selera kita dan ya mungkin bisa diterima sama orang. Pertama, terus yang kedua, dulu itu minuman yang segitu dengan harga segitu dengan kuantitas begitu itu masih belum ada yang berani. Kayak misalnya contoh kalau mungkin ada beberapa yang tahu kayak apa Haus, Teguk atau apa itu harganya masih agak lebih tinggi dan apa porsinya juga agak lebih kecil gitu. Maksudnya ya kan kita kan penganut kuantitas daripada kualitas ya biasanya. Makanya kan ya ini gitu loh. Wah, menarik nih gitu. Itu sih yang penting ya maksudnya kita yakin dulu lah sama produknya dan ya ya itu sih sebenarnya emang benar kayak orang-orang itu lebih banyak nyarinya itu keluar. Contohnya kayak dulu zamannya pas 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 apa yang training gitu kan. Yang training ke Shenzhen itu kan dulu itu masih belum booming yang namanya apa? King Mango. Tahu kan King Mango yang minuman apa? Yang ada mango-mangonya serut Puding atau mangga apa gitu segala. kan. Ya, Hmm. nah itu di sana lagi booming gitu loh. Nah, tapi baru masuk sampai ke Indo itu kemungkinan berapa ya? 8 bulan sampai setahun lah gitu. Itu baru masuk Indo gitu loh. Tapi kenapa King Mango nggak sesukses Mitsubishi gitu loh? Nggak Mitsubishi sesukses kan itu mungkin karena ini sih Pak, varian. Harganya mahal, cuy. Harganya Orang mahal. kan, King Mango tuh 20.000. nah Mahal. Kalau lebih Biksu kan pricey, nah ya, yang memang lebih pricey. Dan juga mungkin kalau menurut saya juga apa King Mango itu segmentasinya orang yang suka manis. Tapi kalau di Mishe kan mau manis, mau asem, semuanya ada nih gitu loh. Jadi kalau misalnya emaknya yang nggak suka manis, ya biasa ambil yang apa, beli yang lemonade gitu kan itu agak asem. Atau biasa kan orang tua ada yang sukanya yang apa, red bean atau yang oats. Lebih ke variasi sih. Kalau yang King Mango itu kan kayaknya lokasi lebih juga kenapa Pak? lokasi juga menentukan kali ya, karena King Mango itu kalau nggak salah dia banyak di mall daripada di kalau Biksu kan Oh, tersebar ya. betul. Ya Dia itu salah tersebar di satunya juga. dekat mungkin Mungkin salah lebih satu ini itu. Pak Hamid lebih ke lebih mudah dijangkau aja kali ya. Kayaknya kan orang-orang juga males Ya, sih kalau cuma beli itu buat buat apa buat beli itu doang tapi ke mall gitu kan PR banget gitu loh. Pasti Tapi kan McD yang itu Wan, yang es krim laku tuh. Mas Bray beli mulu kalau kita di ITT. nah ya justru itu karena kan McD itu kan di mana-mana juga ada gitu kan. Artinya kayak Bio tadi bilang bahwa harga terjangkau. Kemudian segmentasi pasarnya kan udah ketahuan tuh. Jadi kalau King Mango tuh kalau nggak salah itu harganya mahal deh 25 ribuan kalau betul. nggak salah satu cup itu gitu. Aku Nah malah tahu terus kalau malah itu tahu kan dengar ada King Mango nih. Baru tahu sekarang. eh, Berarti emang kalau nggak ini kalau banyak. Mixu itu harganya 15.000, variannya juga banyak gitu kan. Varian itu menentukan apa namanya omset kita nggak sih sebenarnya? Yuk kalau kayak gitu. Kalau King Mango kan dia cuma yang utama itu. Kalau Biksu kan banyak nih variannya gitu kan. Itu Iya menentukan nggak sih? substitut sih Pak. Jadi menutupi lah gitu. Jadi emang mostly emang kebanyakan hampir 40-50% itu lebih ke es krim. Ya kalau King Mango itu kan dia sekilo mangga aja kan bisa 30.000, masa dapat cuma segelas itu aja sih pertimbangannya orang-orang beli. Nah, Iya, gitu. gue demen ya gitu-gitu. So bijak Wan ya. Gue banget itu mah, gue banget. Nah, maksudnya berangkat dari situ sih, maksudnya kalau misalnya pun emang begini, jadi setelah terjun ini kan apa kita juga ada kayak grup para owner lah gitu dikumpulin, jadi maksudnya kayak sharing-sharing atau kayak gimana. Mereka tuh emang kebanyakan orangnya itu orang-orang pemain lama semua gitu loh, dari bekas zamannya Janji Jiwa lah, terus habis itu apa lagi yang sebelum. Jadi mereka emang kalau beginian, yang saya pelajarin itu adalah masuk pada saat sebelum hype gitu loh. Jadi pada saat setelah pas during hype-nya itu mereka udah saatnya bisa dibilang cuci piring lah, udah siap-siap pindah gitu loh, nyari lagi yang lain. Nah, iya Jadi benar itu. Jadi
momen Jadi gambling juga dong ya? Kenapa? Gambling pede. Nggak Tapi gambling. membaca pasar Enggak, tuh. maksudnya produk kita nih diterima apa enggak di pasar gitu. Iya, tapi balik lagi maksudnya ya apalagi Pak Edi lah. Kita udah tahu lah seleranya gimana gitu buat makanan. Beda-beda dia mah. Wes, Masa luar mixu pakai biasa. mecin. Saya pause aja dulu ya. Maksudnya kayak ada apa sih yang punyanya Jerome apa menanti gitu. Walaupun dia harganya agak pricey juga, tapi banyak orang yang gitu. Maksudnya ngambil momen gitu loh pada saat dia buka udah sampai minimal BP lah. Udah minimal BP udah gitu. Di inian aja. Nah, perbedaannya awal-awal sama sekarang gimana, Om Yu? Beda. Maksudnya dari segi keuntungannya Jauh, Pak. Jauh banget. bisa turun berapa jauh persen banget. gitu loh? Makin Turun banyak banget. kan outletnya kan. Ya, pertama masalah outlet kebanyakan. Banyakan sih. Terus habis itu selain outletnya nggak diatur juga, masalah kompetitornya juga banyak. Selain Mixu juga. Ya udah ada saingan yang seperti Mixu ya? Nah, itu kan banyak nih. Ya, nggak bisa ini juga sih. Nggak bisa menutup juga gitu loh. Ya, secara dari company-nya juga kan mereka emang sebenarnya bukan jualan es krim, lebih ke supply Franchise. chain ya. Karena kan Ya. mereka Jual ngurusin franchise dia. bahan baku semakin banyak, semakin apa itu kan mereka bisa neken biaya ini segala gitu loh. Biaya mesin segala. Mereka sebenarnya jualan itu bukan sebenarnya bukan es krim gitu. Es krim cuman ya produk yang mereka jual lah outputnya. Nah, kalau misalnya ini kan kita, kalau tadi kan itu secara umum ya. Kemudian kalau misalnya secara bisnis sendiri, artinya kan pada saat kita mulai franchise gitu ya, kemudian kan kita mesti rekrut pegawai gitu kan, kemudian peralatan sebagainya itu. Kan kita paling tidak mesti ngitung nih, mesti ngitung bahwa dia BIP nggak nih, BIP-nya berapa lama gitu kan ya. Nah, termasuk sewa tempat itu salah satu kendala yang boleh dibilang kalau mau dapat tempat yang strategis, lo mesti sewa tempat yang mahalan barangkali kan, biar cost itu agak tinggi juga kan gitu kan ya. Nah, cuma yang paling penting menurut gue bagaimana sih perlakuan kita terhadap karyawan gitu kan, karyawan. Jadi artinya gini, apa karyawan itu digaji tetap gitu kan, kemudian ini secara pengalaman di Mixu di outlet ya, pegawai itu dibayar tetap atau ada komisi penjualan atau barangkali dia misalnya kemudian dan shiftnya misalnya kan dia pasti nggak buka kan, mungkin Mixu buka dari pagi dari jam 10 misalnya ya sampai jam 10 malam lagi misalnya sampai dia beres-beres itu kan 12 jam ya. Itu ada shiftnya atau bagaimana ya ngaturnya? Kalau kita sih sekarang yang running itu shift Pak. Jadi kita ada shift 1, shift 2 atau kalau misalnya biasanya kalau ada weekend itu kita ada tambahan middle. Jadi kalau pagi itu kan misalnya kita buka jam 9 setengah 10. Nah itu mereka harus datang 1 jam sebelum karena kan mereka harus prepare buat segala gitu. Nah jadi mereka maju terus nanti biasalah ada istirahat gitu sampai dia tetap sih hitungannya 9 jam termasuk sama istirahat Pak. Dia masuknya. Nah, terus nanti yang shift 2 kondisinya yang mulai dari setengah 2-an itu sampai closing. Closing itu biasa jam 10-an. Jam 10 itu closing. Maksudnya kayak last order lah ya. Jam 10 beberes. Ya mungkin mereka kalau udah biasa sekarang mah cuma setengah jam itu udah selesai. Setengah jam paling lama sejam lah, jam 11. Udah balik. Nah, terus kalau misalnya karyawan, masalah gaji. Kalau masalah gaji sih kemarin ya kita sih pakai sistem beda-beda sih Pak. Jadi maksudnya beda-beda ini Gapok ya belajar dari Sinarmas juga sih ya. Gapok itu ada lagi. Terus habis itu omset 0,5 nggak Hyu? Wah, enggak itu Pak. Jadi gaji ada, terus habis itu
Kalau kita ada apa sih kayak uang bilangnya uang Ika kerajinan, lah ya, Ika ya. ya IKA kan. IKA-nya itu ada Iya. uang kerajinan, ada omset sih. Nah, omset ini yang apa? em, yang pas lagi gila-gilanya itu juga mereka dapetnya lumayan banget gitu, hampir 1,5 UMR. Oh, oke. Itu bulanan ya? Bulanan ya? Yuk, Bulanan, itu bulanan, juga. bulanan. Oke. Terus uang makan atau bagaimana? Enggak, Juga semua nggak? include Pak. Include itu. Include. Ya maksudnya di proporsinya itu ada juga ada uang makan juga. Dihitung uang makan itu dihitung kalau dia masuk gitu. Jadi Kalau boleh tahu besaran berapa ya? Apa namanya? Kalau misalnya kan kita apa namanya? Karena pengalaman waktu itu, kan ternyata kalau gue jaga sendiri dibandingkan gue orang lain, ternyata gaji orang lain itu ternyata bisnis kita jalan. Sementara kalau kita yang pegang sendiri itu semua mau kita gitu kan. Itu besarannya berapa ya? kalau besaran sih ngikutin UMR Pak. atau di bawah UMR atau Ngikutin sih, lebih ngikutin ke arah. Jadi kan mungkin gampangnya ini sih Pak, Bapak mau target dulu di berapa gitu kan untuk finalnya. Nah, itu nanti tinggal di iniin aja, tinggal dimainin poin-poinnya gitu loh. Soalnya kalau di tiap daerah biasanya beda-beda sih. Kayak misalnya kita di sini sama yang itu beda gitu loh. Posisi itunya. Apa uang 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 makannya gitu ya. ya, oke. Yuk kalau misalnya kira-kira nih mungkin next barangkali ya, Mam. Untuk Fuad atau Imam nih nanti kalau misalnya bagaimana misalnya kita bikin bisnis plan-nya atau mungkin Yuk bisa nggak misalnya nerangin bisnis plan-nya seperti apa sih? Kayaknya itu penting juga tuh kalau kita mau apa namanya mau coba usaha barangkali di sini kan teman-teman barangkali ada yang minat usaha tapi kan nggak tahu bagaimana mulainya, bagaimana bikin bisnis plan-nya. Kira-kira punya gambaran nggak Yuk? Nah, gini sih Pak, kalau Mungkin misalnya saya tangkap, itu mungkin kalau mau buka beginian itu, saya sih ngebaginya jadi dua. Yang pertama itu franchise, yang kedua itu kita buka usaha sendiri. Nah, kalau misalnya franchise, itu kita bisa bilang SOP udah jelas lah gitu ya. Nggak jelas juga sih, semi jelas lah gitu. Mungkin kita jadi bisa ada kayak patokan, mesti gimana gitu kan. Dan kalau yang saya lihat sih, kalau yang franchise begini dibagi dua lagi. Franchise itu apakah yang udah lama atau franchise yang kayak baru-baru gini nih. Nah, kalau yang saya lihat, kalau yang franchise baru-baru begini, itu tipikalnya orang lebih pengen start duluan, keluar sebelum orang lain start gitu loh kondisinya. Jadi benar-benar ngambil momentum aja gitu loh. Begitu ngambil momentum, udah dia langsung keluar. Bahkan Itu dulu, biasanya berapa lama, Om? kenapa? Kita melihat momentum itu biasanya terus melihat ininya gimana gitu loh. Kan kayak Om Hiu nih, wah ini kayaknya bagus nih. Jadi Pan Kalau masuk ya. Kapan kita harus maksudnya, keluarnya gitu? timingnya ya. kalau Iya, kalau ini timingnya. kalau ini sih masalah serk aja sih Pak. Jadi maksudnya kan kalau gini kan lebih ke F&B ya. Mungkin F&B atau jasa gitu. Itu lebih ke kita ngerasain aja sih sebagai customer kayak gimana Pak. Feeling aja ya. Bukan feeling Kapan tapi momennya kita? feeling ya. Maksudnya untuk menentukan kita mau in gitu loh. Itu kita Ya, coba aja kapan gitu. kita masuk, kapan kita keluar ya. Bukan maksudnya gini. Kayak Bapak lah. Dari dulu kita pengen nyobain, kan kita udah selalu ngomong tuh. Ini si apa? Tenjo mau kita buka nih di Cibubur, mau buka di mana gitu kan. Tapi kan nggak bisa-bisa terus nih. Ya, Nah, karena kenapa? Karena kita yakin gitu, kita sendiri aja sama Tenjo itu kita masih makan gitu. Tangannya juga nggak ada ini. Nah, Kasihan. dari situ aja, maksudnya keyakinan ini bakal bisa, ya berarti ini gitu loh. Kita bisa masuk nih gitu. Nah, terus tadi yang kedua apa masalah yang tadi nih kalau misalnya yang hype-hype begini ya tadi begitu
Yang penting masuk, kalau udah selesai, udah hype-nya udah pas dapat momennya, ya kita nggak rugi lah gitu. Kita udah balik modal, ya sekarang ini cuma tinggal jalan aja nih gitu loh, operasional atau gimana. Sebenarnya kalau dari kita sih intinya adalah kalau bisa jangan sampai kita ada apa ya bilang chip in lagi lah gitu loh. Ada nambah modal lagi lah gitu. Kalau bisa ya walaupun nggak dapat pembagian atau kayak gimana ya kita jalan terus aja nih gitu loh untuk saat ini. Karena emang momennya Oh udah di gitu. bawah. Kecuali dia ada apa lagi, ada inovasi baru atau apa, nah bikin hype lagi, nah itu mungkin bisa naik lagi. Gitu. Terus atau Hmm. tadi nih, jadi yang pertama itu jadi gitu. Kalau misalnya apa franchise udah ini cepat, udah maksudnya udah terproses lah ya, ada SOP-nya cepat. Jadi ya kita ambil momen aja gitu loh. Atau yang kedua emang beneran kita mau bikin dari nol. Nah kalau bikin dari nol emang ya bener-bener ngerangkak lah ya. Kayak maksudnya kan emang ya saya juga dari kedua orang tua kan, saya sama orang tua sama mertua kan juga emang buka toko, ya tau lah kondisinya kayak gimana gitu loh, ngerintis dari awal kayak gimana gitu. Cuman kalau bisa dilihat ya sebenarnya yang beginilah yang long last gitu loh, bukan bukan sekedar hype doang gitu loh. Jadi kita bisa maintain, bisa apa gitu. Nah makanya balik lagi, eh, maunya gimana nih kalau misalnya yang kita buka sendiri, eh, ya gitu, cuman ya plus minusnya lah ya, ada lah ya. Jadi satunya bisa bisa jalan cepat, tapi turunnya juga cepat. Nah, kalau satunya lagi kita naiknya pelan-pelan, tapi ya bisa bertahan agak lama gitu sampai di atas. Itu sorry, kalau mertua atau sama orang tua bisnisnya kuliner juga atau gimana? Enggak, beda. Beda. Oh enggak. Enggak. Enggak, maksudnya kalau yang paling gampang kan yang paling cepat naik turunnya itu kan di kuliner ya. Ya apa Wow. F&B kan betul kan? Tapi kan Nah, kalau kuliner juga ini sih Pak, maksudnya balik lagi nih kayak apa? Ya yang udah terkenal gitu kan, yang emang udah dari lama gitu kan. Mereka kan udah udah punya nama lah gitu loh. Tapi kan dulu pas awalnya itu kan agak susah juga mereka ngerintis gitu kan. Mereka terkenal karena emang sudah lama gitu. Kayak ini ya, kalau Mixu kan kalau menurut gua sekarang udah akhirnya ya gitu ya. Karena udah toko-tokonya udah mulai sepi kan, udah mulai gak ada Betul, antrian gitu. Tapi betul. kalau Tuku tuh kalau di Sabang itu kan masih ramai kan, padahal udah cukup lama juga kan Mm-mm. antriannya. Nah, Nah itu makanya gimana tuh? Maksudnya eh, kok Tuku bisa lama gitu, sedangkan Mixu gak apa, udah lewat gitu kan? Kayaknya pasar lokasi juga, Pak Imam. Enggak, kalau Lokasi Mixu kalau menurut gua menentukan ini juga. kalau Mixu menurut gua Udah hampir mulai ya? semua toko udah mulai sepi gitu kan. Tapi kalau ya. Tuku itu rata-rata masih ramai gitu loh. Mm-mm. Betul. Nanti yang membedakan Sebenarnya antara Mixu sama Tuku itu kalau you pernah analisa nggak penyebabnya kenapa tuh gitu? lebih ke pasar sih Pak, demand-nya. Jadi lebih banyak orang yang suka kopi dibanding es krim gitu. Tiap hari Itu gitu satu. dia. Karena kan orang yang minum kopi juga apa bisa dibilang fanatik lah. Itu sama dia diskusi udah inilah ya, udah Jadi 2 kayak kali kebutuhan lah. Tiap hari juga pasti minum kopi. Kalau ya kayak di BSD aja dulu pasti selalu pesannya teh Ida. Ya, maksudnya itu kan kayak apa? Ya habit ya. habit dan juga emang demand-nya selalu ada gitu loh. Kayak Starling aja kan sampai ya maksudnya mereka aja bisa bertahan dan lumayan gitu kan karena emang demand-nya ada gitu. Sedangkan kan kalau Misha sebenarnya siapa sih yang ini yang benar-benar penikmatnya gitu loh. Kalau nggak paling diajak anak atau Kalau ya yang cuman passion kita itu habis kan makan ada apa? Ada beli minuman kayak es teh atau kayak gimana kan kalau nggak mungkin kita pengen tiba-tiba datang pengen beli itu gitu loh. Beda sama kopi. Kalau Oh, kopi kan kita emang sengaja datang ke sana buat beli gitu loh. Kayak Starbucks atau apa kan emang ya demand-nya banyak sih kalau menurut saya sih, karena itu. Om Oke. Yu, saya mau balik lagi tadi tuh. Pak Kapan Didin dulu tuh masuknya mau ke nanya tuh dari tadi tuh. Pak Didin. Tuh nanya Pak Didin. Om Yu, sebentar. Om Yu kan bilang katanya kita harus ngeliat timing kan.
kapan masuknya, kapan keluar. Masuknya udah ketahuan tuh. Sebelum orang pada rame, kita udah duluan ya. Pas keluarnya itu kan, Om Hyu sempat beberapa bulan sebelum sebelum ini juga pernah bilang, wah udah kacau nih katanya Mixu. Tapi nyatanya kan malah nambah satu outlet lagi kan. Yang Enggak, awalnya 2 jadi 3 sekarang. enggak. Itu kan udah lama, Pak. Oh, 3 itu udah lama. Lama. Sekarang apa udah nyari ininya aja gitu. Apa? Masih ini nggak? Masih bisa diangkat lagi atau gimana? Kalau misalnya secara omset sih kayaknya agak susah. Terus kita juga ada regulasi sih yang ya makanya semuanya balik lagi dari si ininya ya, si siapa? Owner apa Franchise owner-nya gitu loh. franchise? Franchise-nya itu. Karena kita diminta setiap kalau udah 3 tahun ini suruh ada renovasi. Nah, renovasi itu kan juga pertama biayanya lumayan gede. Which is kalau misalnya dihitung-hitung dengan apa? Maksudnya kita juga ngelihatnya gini, kayak kita mau invest lagi segitu, tapi benefitnya di kita apa gitu loh. Karena dengan kita ngeluarin kayak gitu belum tentu kita dapat peningkatan sales yang lumayan. Sama aja gitu loh, cuma tempatnya aja diperbaruin. Tapi pasarnya ya gini-gini aja gitu. Makanya ini juga masih jadi pertimbangan lah untuk lanjut apa enggak. Nah, mungkin itu yang bisa dikatakan untuk ya keluar gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada apa sih keperluan kayak begini, ya kalau untuk operasional aja sih harusnya masih bisa lanjut kita gitu. Yuk, jadi kalau sekarang overhead masih nutup gitu ya, walaupun udah nggak booming ya. Betul. Ya Masih ya. itu tadi Pak Jajang. Jadi minimal kita nggak perlu chip in lagi lah gitu. Selama masih bisa jalan ini ya udah lanjut aja terus gitu. Nggak ada investasi tambahan lagi gitu ya, yang kayak tadi harus renovasi gitu ya. Tapi kan tadi Iu bilang juga banyak orang yang cuma ngambil momentum, habis itu lewat terus keluar gitu. Kalau Iu kayaknya belum nih ya, maksudnya masih lihat-lihat dulu atau gimana, Iu? Ya masih itu Pak. Kalau main tadi dibilang kalau selama operasional masih masuk dan maksudnya nggak ada yang ya maksudnya dengan hitungan sekarang kan kita masih bisa running nih operasional. Tapi kalau misalnya diminta yang aneh-aneh kayak tadi butuh ada renovasi itu juga lumayan cukup besar gitu loh biayanya ya pertimbangan juga gitu loh karena kecuali kita ada benefitnya lah begitu kita ini ada peningkatan sales atau kayak gimana ya mungkin kita bisa berani buat masukin lagi. Ada ini kelihatan akan ada apa produk baru atau apa gitu ya yang bukan. Kan ada ini juga ya tadi Yu bilang ada komunitas yang sharing gitu, terus banyak pemain-pemain yang lama-lama lah. pernah main apa gitu. Ada nggak yang pernah diskusi masalah warteg Yu? Atau dari Hiu sendiri kalau warteg itu punya view kayak gimana Hiu? Warteg Bahari Pak Jajang? Ya warteg Bahari lah ya, yang ini ya. Warteg sih emang ada juga yang pernah cerita gitu. Cuman mungkin ini sih Pak lebih banyak ke ceritanya tuh satunya kalau misalnya tepat. Nah kalau warteg itu emang lebih posisi menentukan prestasi lah. Dia harus posisinya yang benar-benar terjangkau nih di mana misalnya kayak di tempat yang nggak pernah mati gitu loh. Kayak kampus atau apa gitu loh. Tapi kalau nggak itu biasanya pada ngeluhnya ya kalau nggak habis kan pasti kebuang. Kayak dan juga yang kedua itu karena warteg ini kita kan emang bener-bener high dependency ke koki ya. Jadi kalau misalnya ini kenapa-napa, ya. Misalnya dia mau pulang lah atau ganti koki lah atau apa, nah itu kan agak susah nih kita ngaturnya nih. Which is itu impact-nya juga ke rasa gitu loh. Kecuali kita sendiri yang masak. Kalau kita sendiri yang masak kan mau ganti karyawan gimana pun juga nggak ada masalah kan. Sama juga kayak Kitanya minuman.
kita nggak bisa istirahat juga. Betul. Nah, sama kayak minuman. Minuman ini kan maksudnya ya SOP-nya udah ada, udah bahannya udah jelas gitu. Jadi siapapun yang buat harusnya beda-beda, nggak beda terlalu jauh lah selama dia nggak salah makrinnya. Oke. Gitu sih Pak. Kalau misalnya ya banyak yang ngeluhnya cuman itunya sih, ketergantungan dengan si koki. Iya. Oke, sip. Thank Sama you. ya, itu sama satu lagi. Marginnya nggak terlalu besar. Oh ya, dia ini volume ya. Mesti volume ya. Betul. Dan jadi maksudnya harganya murah masalahnya. Untuk berharap ya itu hitungannya dia yang agak lambat tapi dia agak long last ya, karena kan ya siapa sih kalau yang nggak makan warteg gitu kan. Nah, kalau ada yang cocok mah banyak biasanya sih. Ada rule of thumb-nya nggak? Yuk, kalau warteg misalnya dia sehari 100 piring gitu, itu udah bagus gitu atau udah nutup gitu. Pernah dengar nggak? Tapi piringnya berapa saya lupa Lupa ya. Pernah dengar ada. Iya. Ya cuman itu apa nggak bisa kita berharap untuk cepat inilah Pak, untuk cepat balik modal. BP-nya lama ya. Notnya mungkin di situ kalau yang ini. Jadi kalau yang biasanya itu orang-orang pada nyarinya yaitu sebelum momen supaya dia BP-nya cepat gitu. Malah ada satu owner itu dia ngomong sendiri di grup itu. Jadi dia kayak apa? Kalau pernah tahu ada aplikasi P2P lending. Jadi P2P lending itu kan yang kayak apa sih? Orang mau ngasih apa sih, kayak kita minjemin duit tapi nanti kita dapat bunga berapa lah gitu. Nah itu ada yang buka sampai ngisi 5 cabang apa 6 cabang tapi pakai metode itu. Jadi gampang dia nggak pakai modal gitu. Jadi dia pakai duit orang diputerin, dia BP-nya cepat, terus dia balikin duitnya juga ya gampang lah. Terus habis itu setelahnya jadi punya dia gitu. Itu aja sampai yang kita nggak kepikiran gitu loh. Mereka dapetin ide itunya dari situ gitu. Ya jadinya kreatif lah yang di dalam situ owner-ownernya. Sekarang ada bocoran nggak kira-kira yang bakal hype itu apa? Kalau udah ada, saya masuk duluan Pak. Semua orang pengen tahu gitu Pak, Pak Hamid. Kuncinya di situ Pak. Gorengan. Enggak, mungkin lu kalau kemarin kan Mas Ocha kan pakai metode apa tuh SMC ya gitu kan. Kali lu punya metode apa Yu gitu kan. Biar tahu ini bisnis bakal hype nih. Yuk kita masuk gitu kan. Iya. Kalau saya sih gampangnya itu Pak. Kita coba kalau ini ngomongin F&B ya, khususnya F&B lah. F&B itu intinya adalah kita cobain, kita ngerasa enak dan kita mau untuk beli lagi, untuk makan lagi. Gampangnya itu aja. Kayak Tomorrow itu kita udah mau masuk. Sebenarnya udah nyari lokasi, udah kayak gimana gitu. Cuman kemarin itu kebentur kayaknya agak mahal. Sama lokasinya kita belum nemu karena begitu pas kita mau masuk itu tuh ternyata udah mulai nyebarnya banyak. Tomorrow udah banyak banget. Iya. Tapi hebat tuh. Gua nggak tahu apa namanya. Kenapa dia bisa begitu cepat gitu ya? Karena kan ada sih satu yang unik, sebenarnya dia karena menggunakan biji kopinya Arabica sih kalau gue lihat. Karena anak-anak gue juga Arabica tuh kan dia nggak pahit, nggak mengganggu lambung, tapi dia bisa keasamannya hilang kalau nggak salah Tomorrow tuh kayak gitu. Nah cuma yang gue nggak ngerti kenapa dia terus akhirnya bisa sekarang boleh bilang hampir menguasai pasar juga tuh dia modelnya, karena anak-anak tuh dulu misalnya Janji Jiwa udah bilang udah nggak enak lah, yang dia setelah Tomorrow kalau nggak salah Fore yang masih tetap bertahan. Kalau Fore itu kayaknya konsisten gitu ya. Tapi si Tomorrow anak-anak sekarang lebih cenderung kepada Tomorrow. Tomorrow itu jadi kayak modelnya udah di mana-mana itu Tomorrow. Ya, mungkin di promo juga sih Pak Hamid, promonya lumayan kencang juga sih. Ya. Sama emang dia kan di backupnya sama ini Oppo Group. Ya itu juga. Jadi punya modal gede mereka. Tapi gini ya, kan kemarin kan gue kerjanya ada di daerah Senopati. Kalau teman-teman ke Senopati itu
itu semua rumah yang gede-gede begitu itu berubah jadi tempat kopi ya. Itu nggak ada tuh yang namanya Tomorrow, Fore, nggak ada. Kayaknya mereka punya brand masing-masing sendiri. Dan marketnya sih yang masuk situ orang bermobil semua. Dan jam 5 sore itu udah langsung rame, jam 5 sore. Jadi mungkin itu orang-orang yang malas pulang kali ya. Jadi dia ngopi dulu. Tapi mungkin Kalau di situ masalah kan malamnya klub, Pak. Enggak, dia kopi doang, bukan klub. Jadi cuma jualan kopi. Iya, Bukan... enggak maksudnya di situ hype-nya itu memang itu sih. Enggak, kalau gue lihat Senopati itu lebih ke arah restoran, bukan tempat klub, bukan. Restoran, mau restoran Korea, mau restoran Vietnam. Ada juga yang cuma kopi dan kue, ada juga yang sama kopi, pasta, dan sebagainya. Tapi nggak ada tuh merek-merek yang disebutin teman-teman tadi. Tapi lucunya rame. Mungkin karena area Senopati beda kelas, yang datang juga keluar 100-200 ribu juga nggak masalah ya. Mungkin itu ya. Tapi kalau gue lihat sih, ya balik lagi sih masalah mau buka usaha tuh memang seperti apa ya, nggak bisa ditebak gitu loh. Bakalan untung apa enggaknya belum. Balik lagi ke keberanian masing-masing sih. Senopati sih itu sebenarnya itu John, kalau gue pikir tuh karena dia jadi distriknya untuk apa namanya resto gitu, jadi kayak dulu Mahakam gitu kan, atau kayak di Tebet Utara gitu, atau sekarang Tebet Timur tuh yang dekat Aceh Connection itu kan itu juga ramai terus. Sekarang kenapa itu berubah jadi distriknya untuk apa? Distriknya food and beverage gitu kan, jadi tempat restoran. Barangkali yang mendukung sih. Iya, ya. Jadi itu surroundingnya tuh benar-benaran kompak gitu. Jadi lu mau cari makanan Korea, mau ngopi, mau apa, itu. Jadi kalau lu buka restoran sendirian, situ juga nggak laku kali. Tapi kalau kanan kirinya semua banyak mirip-mirip, jadi orang juga pilihannya banyak. Orang jadi banyak pilihan, betul. Nah, satu lagi nih, waktu anak gua kuliah Leslie di Depok, kan gue lihat tuh tukang yang jualan itu loh, jualan peralatan gunung tuh kayak tas-tas gunung, hiking dan sebagainya. Itu sama kayak Eiger, apalah merek-merek gitu ya. Kalpa. Itu kan gue tanya, kalau gue mau buka di rumah bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Bapak harus lihat kanan kiri. Kebanyakan itu mirip, pedagangnya sama semua, mirip-mirip. Jadi ada Eiger, ada itu, dan mereka berdekatan satu sama lain. Gitu. Jadi kalau lu buka Tomorrow sendirian di dekat rumah lu, belum tentu laku. Tapi kalau ada Tomorrow, ada Tuku, ada Fore, nah yang berdekatan mungkin itu bisa juga sebagai apa gitu ya, incaran teman-teman. Iya, misalnya teman-teman jalan ke area Depok, di situ udah banyak kopi nih, lu masukin lagi Tomorrow, nah mungkin masih laku, karena tinggal balik lagi gitu. Nggak juga sih Pak Johnson, sorry saya potong, soalnya itu kejadian di tempat saya yang dulu pertama, itu kondisi ruko lumayan agak sepi, maksudnya sepi dalam artian itu ini baru, ruko baru gitu. Nah itu emang kita yang buka pertama kali, justru kita yang buat crowded di sana. Nah dari situlah orang justru banyak masuk yang ini gitu loh, yang samping-sampingnya kayak ada Aicha, kayak ada Widring, itu justru malah dempetin kita nih, deketin kita gitu loh. Sebenarnya balik lagi sih harusnya berdasarkan ini aja gitu produknya. Kalau emang produknya udah dicari orang, mau dimanapun pasti dicari gitu. Gimana Papa John? Papa John tutup. Kita rubah aja. Terubah jadi coffee shop. Nah, tuh. Halo. Tadi Pak Didin ada pertanyaan tuh. Ya, saya ya. Mas Yu. Iya, Pak. Ya, tadi pertanyaan saya udah banyak pertanyaan dari Pak Amit sih, Pak Wan Amit. Tapi intinya gini, udah terjawab juga Mas Yu. Tentang gaji ya dan karyawan. Ini Mas Yu kan Mixu itu kan franchise ya, betul ya? Oke. Itu karyawan sama gaji bukankah udah ditentukan oleh pihak Mixu sendiri Mas Yu atau gimana? Ada beberapa franchise yang ngurusin sampai ke gaji, sampai ke karyawan. Jadi kayak beberapa contohnya kayak Indomaret, Alfamart gitu aja kayaknya karyawan harus dari mereka ya.
tapi ada Oke. beberapa yang nyari sendiri gitu. Kalau kita sih sistemnya kita nyari sendiri, kita trainingin sendiri gitu. Training cuman di awal pada saat buka itu emang dikasih fasilitas training buat 2 orang gitu. Tapi setelah itu ya kita yang trainingin anak-anak baru sendiri. Train for trainer ya. Artinya dari sisi Mas Yu, ini ada biaya sendiri ya untuk mentrainingkan, untuk cari orang, bahkan gaji ya, gitu ya Mas Yu ya. Biaya sih enggak sih Pak. Kita cari sendiri, kita buka di kan kita kayak di IG, di WhatsApp atau mungkin di OLX. OLX itu lumayan ngebantu buat nyari-nyari karyawan. Oke. Terus otomatis kan ada training. Training itu termasuk udah satu paket dengan franchise atau bayar sendiri, Mas Yu ini? Kalau itu di awal Pak, kita training apa teman-teman itu di awal kali doang, tapi ya setelah itu jadinya nggak ada training lagi karena kan kondisinya kemarin itu training dalam kondisi kita nggak tahu apa-apa, benar-benar nol nih, kita nggak punya pengalaman buatnya gimana gitu, makanya ada training itu. Jadi ada minimal ada yang tahu lah orang untuk mengoperasikannya kayak gimana. Nah tapi kalau sekarang setiap ada anak baru sih langsung diterjunin aja, langsung terjun sendiri gitu. Ya cuman minusnya ya pasti ada aja lah, laporan salah buat lah, salah apalah gitu. Cuman ya proses lah Pak. Anak-anak baru itu karena Kalau- yang lamanya keluar atau gimana yuk? Kenapa Pak Cecep? Yang baru itu, yang Hmm? karyawan baru gitu kan, di training lagi kan. Itu Hmm? karena yang seniornya udah keluar atau memang ekspansi atau gimana yuk? Iya, ada yang keluar Pak. Oh, karena keluar ya berarti rekrut baru di training lagi gitu sama yang sebelumnya. Tapi secara Gaji jumlah ada standar, karyawan, secara jumlah karyawan dari awal sampai sekarang itu tetap ya satu toko gitu, yang 2 shift itu. Tetap. Berapapun Gaji produksi. ada aturan minimal Mas Yu dari pihak Mixway atau Mas Yu sendiri yang ngasih range gaji? Nggak ada. Oh, gaji. Kalau gaji nggak ada, Gaji. semuanya nggak ada. Artinya Justru- Mas Yu sendiri menentukan ya, menentukan Ya, ya. justru ada yang ya mungkin entah nggak tahu atau kayak gimana, mereka ngasih dulu kan emang zamannya masih lumayan lah ya pendapatannya gitu loh. Nah, mereka ngasih fixed price. Jadi tiap bulan sekian gitu loh. Nah, cuman ya ujung-ujungnya mereka ya pengurangan gede-gedean karena udah nggak nutup dengan gaji. Artinya franchise itu ada 2 tipe ya, tipe yang memang sudah satu paket, semua aturan udah diatur oleh pihak franchise-nya. Ada franchise dari sisi produk aja, tapi semua aturan karyawan, gaji itu oleh kita sendiri gitu ya, masih ada 2 tipe ya jadi ya. Nah, ya mungkin itu nanti kan biasanya ini sih apa kalau begituan selalu ada di depan, kayak misalnya di depan itu dalam artian brosur nih pada saat kita mau kita minat dong buat franchise gitu kan, biasanya mereka ngirimin tuh proposalnya kayak gimana, terus perhitungannya kayak gimana. Nah di situ ada poin-poinnya, nanti ada poin apa ya hitungan BP lah gimana gitu kan, mereka juga di situ dimasukin apa sih proporsinya, masalah gaji, operasional listrik dan lain-lain, itu semuanya ada masuk dalam perhitungan BP itu. Oke. Cuman mau kasih masukan ada juga ya. pengalaman. Ada Kalau pengalaman kemarin kan mungkin ya. Ada satu aja lagi ini. Ada pengalaman nih terkait dengan karyawan Mas Yu. Saya udah pernah melakukan sih bisnis, tapi bukan franchise ya. Bisnis sendiri waktu itu tahu petis, mungkin 10 tahun yang lalu. Dua Azab udah melakukan bisnis sendiri itu ada 2 waktu udah di Smartfren, cuma kendalanya tuh ujung-ujungnya ke karyawan ya. Artinya nggak masuk, itu yang bikin kadang-kadang jadi pusing, akhirnya tutup itu. Harus dijaga sendiri. Kalau dijaga sendiri kan kita nggak mungkin. Satu sisi saya masih kerja lah intinya, istri juga masih ada kesibukan dengan anak-anak dan yang lainnya. Apakah di Mixu itu terjadi juga Mas Yu? Sampai saya waktu itu tutup ada 2, satunya adalah minuman, saya lupa namanya, waktu itu buka di ITC Permata Hijau.
Kalau yang tahu petis tuh di dekat rumah sini aja, itu ujung-ujungnya tutup, nggak balik modal karena kendala karyawan. Jadi karyawannya seenaknya aja. Padahal waktu itu saya udah punya karena ikut orang-orang entrepreneur ya. Jadi sampai gini loh, setiap satu misal tahu ya, setiap satu biji tahu tuh si karyawan bisa menjual satu, kita kasih fee. Jadi supaya menarik dia sebagai sales atau marketing kan gitu ya. Kita harga tahu 2.000. Kalau lu bisa jual satu, lu dapat 100 perak, anggap aja gitulah ya. Jadi kalau kita dalam satu hari 1.000 tahu, jadi 1.000 kali 100 saja. Di luar gaji. Itu tetap nggak menarik buat dia. Jadi saya nanya aja. Akhirnya kita berjalan nggak nyampe 6 bulan lah tutup yang tahu, yang di Permata Hijau minuman tuh setahunan. Akhirnya tutup, kayaknya pas nggak balik modal tuh. Nah, artinya poin di sini adalah kita mengalami karyawan nih. Gitu. Apa Mas Yu mengalami juga untuk franchise yang Mixu ini? Kalau karyawan sih saya cuma bisa jawab cocok-cocokan sih Pak. Maksudnya kita bisa dapetin yang emang bagus. Iya, bukan bagus ya, maksudnya inilah sepemikiran sama kita ya mungkin jadinya tahulah kayak gimana. Yang saya alami itu udah ganti 3-4 kali Mas Yu. Jadi satu nih pernah dapat ya, bagus dia itu yang di Permata Hijau. Tiba-tiba jalan 4 bulan lah, dia izin dinikahkan sama orang tuanya. Padahal bagus tanahnya itu dari sisi cewek ya, dari sisi semuanya pelayanan bagus. Nah penggantinya setelah itu, wah itu ada 3 orang tuh sama itu, baru seminggu izin sakit, waduh itu yang saya alami. Jadi mau habis itu terus sampai sekarang saya pensiun mau mulai lagi jadi takut. Tapi sebenarnya harusnya enggak ya. Sekarang kan saya udah free lah. Saya harusnya bisa jaga sendiri seandainya karyawan nggak ada gitu loh. Tapi semangat itu agak-agak kena sih. Nambahin pertanyaan yuk dari Pak Didin. Nikahin sama Pak Didin harusnya. Cecep apa Cep? Ya silakan. Dinikahin sama Pak Didin karyawannya. Ada aja komen begitu. Nah itu kira-kira mungkin dari selain Mas Iyi ya, mungkin dari pengalaman saya ini mungkin ada yang pengalaman lain kira-kira apa ya untuk mengcounter hal tersebut gimana ya? Kalau kita nggak mungkin lah kalau nggak sendiri. Silakan. Pengalaman Pak Didin, karena aku juga punya warung kopi. Begitu kau masuk, yang hadir langsung diem. Jadi intinya gimana? Begitu gue masuk ke warung gua, yang datang di situ tamu yang datang yang beli yang anak-anak muda langsung diem, rambut putih, gagah perkasa masuk gitu ya. Langsung diem. Satu lagi. Gimana nggak kabur, Son? Taruh John. Gue tambahin John. Gimana nggak kabur? Orang lu masuk bawa bir kiri kanan gitu. Gimana? Jadi kalau gue lihat sih belum tentu juga kita bisa jualan Pak Didin. Face-nya nggak mendukung, harus yang ini, yang orang-orang agak-agak dari deso yang baru masuk bisa jualan. Kalau muka kita nggak cocok. Besoknya jadi country head ya, country lead. Nah, itu terus kendala iya kayaknya ya? Begitu, beneran deh. Begitu gue masuk langsung pada dia. Mati gue salah masuk nih, gue keluar lagi, gue bilang, Mbak terusin Mbak, gue nggak bisa di sini, gue langsung keluar. Harusnya kan Pak Johnson ajak ngobrol kopinya gimana. Nggak bisa kayaknya, nggak cocok. Mereka lebih senang dengan teman-temannya cerita hai dan ketawa dan tapi kalau kita yang jualan mungkin beda ya. Nggak bisa ya. Muka gue dilus-lusuin juga nggak bisa. Itu tahu orang-orang itu tahu itu pemiliknya atau gimana? Orang lain atau iya. Oh tahu ya. Langsung berubah, langsung diam. Udah gue keluar lagi. Memang nggak ini. Nggak bisa. Dilus-lusuin dan dimesum-mesumin agak beda dikit sih. Ini kendala itu yang sekarang pemecahannya gimana ya pemecahannya? Pak John ini karyawannya cowok kan? Kalau yang tahu itu cowok, ada cowok, ada cewek. Itu Pak Johnson yang Papa John. Ya enggak lah. Ini cerita lagi nih soal karyawan. Nah, yang ini jualan kebutuhan pokok karena gue jualan kebutuhan pokok.
kayak telur, minyak goreng gitu ya. Lebih prefer yang ke arah sana dan karena walaupun lama barang stok itu tetap habis gitu kan. Nah ini soal karyawan. Nah ini karyawan saya bingung, kemarin saya kerja lagi ke City karena memikirkan karyawan beras. Karena kalau saya nggak kerja, dianya nggak pakai. Nah sekarang berhenti lagi City-nya. Saya bingung mikirin gimana karyawan saya masih kepake gitu. Nah gitu Pak, kalau jualan barang-barang pokok. Karyawannya semua masuk City, Bang John. Tukeran. Mulai Agustus kemarin udah saya hitung. Lah solusinya yang bisa saya kerjain ya paling dia 3 hari, saya 3 hari gitu sementara. Terus Jadi kalau dia masih tetap kerja gitu. soal gaji atau soal apa namanya kompensasinya? Nah, kalau gaji karyawan gua kan bayarnya per mingguan. Oke. Per minggu 400 lah kira-kira. Jadi sebulan tuh 1.600.000 lah dia kan. Nah itu gua kasih motor juga karena dia dari daerah ya, Majalaya, dia tinggal di rumah adik gua punya rumah tinggal di situ, gua kasih motor. Nah perhitungannya laku 50 karung beras itu baru buat gaji dia. Kalau gua sendiri, kalau gua yang jaga laku 5 karung beras nggak harus buat gua sendiri kan gitu. Nah makanya kemarin maksain kerja ke Citi. Gitu. Nah sekarang udah nganggur lagi, balik lagi ke beras. Ada dia mau nggak mau sebenarnya harus dirumahkan. Oh jadi sebelumnya emang waktu lo beras itu emang lo itu sendiri ya sebelum lo ke Citi pun? Sebelumnya dia sewaktu kerja di Smartfren, dia yang megang. Udah jalan dari 2020 dari zaman COVID ya. Dia udah kerja itu. Begitu gua kena PHK di Smartfren, otomatis gua beralih ke sana dong. Dia dirumahkan. Begitu ada tawaran di GTI, gua telepon lagi, untung masih mau kerja. Nah sekarang gua bulan depan bingung lagi nih. Nasibnya gimana dia? Nggak, maksud gue pada saat lo di Smartfren itu kan yang jaga apa toko kan dia kan ya kan? Dia gajinya itu tetap dia hanya fix gitu per minggu 400.000 lokasi atau ini lain nggak, misalnya kayak uang makan atau apa kan kita nggak tahu ini bagaimana. Ya kalau makan siang kalau dia mau sebelum berangkat ke rumah dulu ngambil makan gitu, bawa dari sini di rumah. Cuman dia nggak mau langsung berangkat aja. Oke. Jadi itu yang ini challenge gua sekarang ini kan jualan online dan tempatnya itu masih dalam kampung lah, jadi susah, nggak ada orang lalu lalang, khusus online aja jualannya. Nah ini lagi mikir gimana caranya offline juga tapi di pinggir jalan, cuman kontrak toko pada mahal. Wah ini masalah sekarang. Belum ketutup sama keuntungan beras. Sekarang penjualan beras gua sebulan itu kira-kira 3,5 ton lah ya. 3,5 ton. Kalau offline mungkin bisa lebih. Nah sekarang lagi mikirin. Itu khusus caranya. Cuma khusus beras itu ya, beras apa namanya? Ya khusus beras Solo, beras dari sana. Tolok aja, oke. Sekarang lagi mikirin gimana caranya bisa jualan offline, jadi kita tidak melayani online aja gitu. Orang lewat bisa ngelihat gitu kan. Itu yang belum kesampaian sekarang. Kontrak toko mahal-mahal di daerah. Nah satu lagi, kalau kita jualan online, posisi lokasi tempat kita itu menentukan, Wan. Online? Pernah kok? Ya online. Waktu itu gue mulai online cuma di rumah aja di daerah Depok berarti kan. Pembelinya sepi, orang Jakarta nggak mau ngambil karena ongkos kirim, segala ongkos kirim. Akhirnya pindah ke Jakarta, asal masuk Jakarta aja. Itu di ujungnya Jakarta Selatan, perbatasan. Tapi alamatnya Jakarta Selatan. Nah, semenjak pindah ke Jakarta itu baru meningkat penjualan. Ongkos kirim, pengaruh ke ongkos kirim. Karena dari Depok ke Jakarta itu udah beda provinsi. Iya. Oh, oke. Kalau jualan online. Jadi kalau kita misalnya di Cibubur masuk Jakarta di Cibubur enggak ya? Ya masuk Jakarta, cuma masih dekat ujung Depok, makanya juga gue kadang-kadang kayak singkong gitu kendalanya memang di itu sih
di ongkos kirim sih sebenarnya. Ongkos kirimnya tinggi. Ya kalau masih masuk ke Jakarta, biarpun di pinggir Jakarta Timur misalnya, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, hitungan masih dalam satu provinsi. Masih Nggak dalam mau. provinsi. Nah itu kalau kita jualan online ya, jadi kita target market kita orang Jakarta. Nah kita punya toko online di Jakarta juga gitu. Oh, Itu oke. ini jualan online. Nah sekarang aku punya 2 toko di Jakarta Selatan dan Depok, itu penjualan jomplang banget. Misalnya di Depok laku 20 karung paling sebulan. Nah di sana bisa 300 karung, beda. Jomplang penjualannya Jakarta. Gitu. Tapi gini, kalau gue perhatiin, kalau bisnis makanan itu kayaknya kita nggak bisa berdiri sendirian, nggak bisa satu toko jualan makanan. Kelihatannya harus dekatan. Misalnya kayak Alfa ada Indomaret, itu tetap dua-duanya jalan. Yang Senopati kanan kiri jualan makanan, kopi, mereka hidup gitu. Nah, jadi ya, kalau gue lihat sih kalau misalnya kalau mau buka usaha nih rame-rame jualan, ada yang jualan pecel lele, di sebelahnya ada yang jualan bakso, ada yang jualan somai, tapi begitu dibuka langsung gede gitulah. Nah itu mungkin bisa menarik minat gitu. Ya itu setuju. Atau mungkin kayak food court sekalian sih Pak Johnson. Jadi begitu datang banyak pilihan, jadi orang nggak inilah. Iya betul. Kalau sendirian nggak susah, nggak ada ininya marketnya. Cuma food court juga sekarang mahal banget sewanya itu, yang kayak deket rumah si Edi itu, yang di mana tuh, deket sekolah Korea ya, Di. Itu mahal juga tuh sewanya. Nah, nggak, maksudnya kita ini kan rame-rame nih, ada banyak nih, ya cari lahan yang orang mondar-mandir lewat, kira-kira potensi. Nah, sekarang semua orang buka deh, lu jualan kopi, Mit. Si itu jualan es krim, si ini jualan, masing-masing punya toko sendiri situ, tapi rame. Nah, itu mungkin bisa itu. Sekarang udah banyak juga, Om John, yang model begitu. Di tempat gua aja ada berapa tempat tuh. Jadi kayak model food court gitu. Iya, maksud gua itu yang gue bilang tadi, kelihatannya harus seperti itu. Selain bisnis jualan makanan atau buat pokok lah, ada kali bisnis buka konsultan apa gitu nggak? Habisin dulu apa itu makanan. Punya gitu. Kontraktor ya, instalasi gitu. Ini makanan dulu udah aja, capek Pak John. Nanti sesi berikutnya, sesi ini kita ngomongin makanan dulu. Nanti ada sesi berikutnya. Aja nggak mau ngomong kontrak. Malam ini F&B dulu lah, F&B dulu. Ini enak. Enak. Ya balik lagi ke yang Pak Didin tadi mah, cocok-cocokan sih Pak Didin. Nih saya ada contoh nih, kemarin baca nggak? Ya, udah kebaca Mas. Wah, hebat. Biasa tidak bisa lanjut kita coba. Matanya berkunang-kunang. Jom dikit yuk. Daripada tua teman lo. FMB itu apa sih, Mas Im? Food and beverage. Makanan dan minuman, Pak. Oh, makanan dan minuman. Oke. Berarti itu ya fisik saya nggak cukup kuat, Kak. Baru kali mata saya berkunang-kunang, Kak. Ah, iya. Kurang lebih Ya, maksudnya karyawan ya. Ada aja lah gitu loh. Ada aja. Karyawan mah. Saya tuh sempat gini loh. Sama istri tuh goreng tahu sekitar 500 lebih ya. Dia sanggup, terus akhirnya saya jual gitu ya ke gerobaknya itu. Tiba-tiba, Bu, Pak saya nggak bisa datang. Waduh, gimana? Padahal saya waktu itu di kantor kan, istri terus anak-anak waktu masih kecil kan. Waduh, akhirnya sampai anak istri itu jual kan, sayang kan kalau basi itu ya dijual. Pas saya pulang kerja, saya langsung nggak ke rumah kan, lihat istri sama gendong anak 2 jualan, aduh sedih banget. Ini ada juga cerita Pak Didit. Teman saya dia jualan jus, kayak jus mangga, jeruk ya, terus apel gitu ya. Nah, pertama omsetnya bagus, lama-lama kok turun sampai tidak ada kejual gitu. Nah, dia selalu datang, dia tanya gimana, wah nggak ada, di kulkasnya di tempat ininya tetap penuh tuh buah-buahnya. Satu ketika dia mendadak datang di tempat penyimpanan buah itu penuh masih.
Tapi di tempat pembuang sampah itu banyak sampah-sampah kayak model kulit jeruk, kulit apel gitu kan. Akhirnya ketahuannya apa? Ternyata pelayannya itu dia bawa sendiri buahnya, dia jual buah sendiri. Ya kali. Jadi dia jualan Iya, sendiri iya, gitu loh. iya, iya. Heeh. Seperti begitu ya, itu salah satu Iya. kendala ya, maksudnya salah satu apa masalah di soal Betul. karyawan dari sisi nggak bagusnya itu. Itu sih. Sampai akhirnya ya tutup juga dia jadinya. Melihat begitu jadi males dianya. Yuk, nanya dong, yuk. Waktu lo nginterview karyawan gitu kan, lu punya ini nggak rule-nya nggak kira-kira, wah nih orang bakal cocok, nih orang bakal enggak gitu kan? Biasanya kriteria lu itu apa gitu loh untuk milih karyawan di bidang F&B gitu? Karena kan banyak orang nih pada pengen kerja gitu ya jadi karyawan, tapi belum tentu mereka tahu kan beratnya kerja di Mixi gitu kan? Kalau misalnya kita sih justru malah pengennya nggak yang pengalaman, Pak. Justru malah yang baru lulus SMK Contoh atau ya. gimana gitu. Kenapa? Soalnya mereka kan belum punya pengalaman apa-apa nih. Jadi buat apa kayak dibentuknya itu kita lebih gampang dibandingin kalau orang yang udah punya pengalaman justru kadang suka dibilang malah enggak kok gue di tempat dulu kayak begini, nggak kayak begini nih, ini salah nih gitu. Bader ya, bader. Iya, Sotoy. betul. Terus lebih prefer cewek apa cowok, yuk? Dua-duanya, Pak. Karena kan Tergantung. kita kan kayak barang itu kan berat nih. Dan itu ada di lantai combine ya. atas. Jadi tetap aja harus ada cowoknya, ada ceweknya. Combine. Terus lebih prefer orang jauh apa orang dekat? Lebih dekat, Lebih dekat. lebih dekat. Deket itu deket lokasi rumah, maksudnya rumah Dekat ke lokasi. Karena kita juga tiap interview pasti nanya ya, rumah ya, di mana, terus habis itu supaya ini kesini berapa lama, naik apa. on time ya, supaya ada waktunya. Bukan masalah on time-nya sih, maksudnya Perlu nggak susah juga di merekanya gitu loh, nggak membebani uang transport. Lumayan ya, kalau misalnya dari jauh atau gimana. lumayan benar-benar. perlu naruh orang yang kita bisa percaya nggak, Om Yo? Nanti sih sendirinya bakal ketahuan sih Pak yang kayak gimana. Oh, dari ini ya kayak model yang saya omongin itu ya. Kelihatan kok jadinya gimana. Dan malah ada yang ya maksudnya ya jadinya udah klop ya klop aja terus gitu dari yang pertama kali buka sampai sekarang masih ada. Yuk, Yes. untuk nguatin mental biar berani terjun ke bisnis ini gimana yuk? Nah, Kita kan karyawan ya basicnya ya. Bukan pengusaha. Untuk ngeluarin modal katakanlah. Yang karyawan kan lo. Ya, mungkin kan bekas karyawan juga gitu kan. Tinggal lo gitu ya. Pak Cecep, kita Tapi sekarang minoritas Pak Cecep. mentalnya itu masih belum terbentuk lah sebagai pengusaha gitu kan. Betul. Ngeluarin duit 10-20 juta itu gimana gitu kan, berat lah gitu, takut gitu. Gimana tuh yuk? Nah, yakin aja sih Pak. Kalau kemana sih itu emang karena kan cara meyakinkan itu apakah berdasarkan perhitungan BEP-nya terus kemudian apa gitu. Yang membuat yakin itu apa gitu. Yang buat yakin itu pertama produknya sendiri. Yakin nggak nih bakal sampai lama? Karena kan kemarin pas kita awal itu adalah kita yakin pertama es krim itu semacam McD sama KFC aja mereka bisa long last gitu loh. Keyakinan kita itu pertama. Tapi kan bukan produk inti, Mas Yu. Kalau kayak model di McD itu, produk intinya kan kayak di McD burger sama ayam. Tapi kan ada nah, juga itu yang kan pemanisnya kan cuman es krim kayak model minuman begitu kan pemanis ya. Iya, cuma tapi kan ada juga yang kayak apa? Kalau di McD itu orang pacaran cuma modal eskon. Yang namanya di Suwardi di mut aja. Buktinya walaupun itu produk inti di mall juga lu makannya McD lo es krim McD belum. itu kalau dibeliin Imam. Ad. Ya. Dalam grup ini ada Adi Permana. Ada grup Adi Permana. Iya. Adi, gue lihat di Facebook tadi mana pernah lihat dia juga lagi running bisnis apa Adi Permana, boleh cerita dikit nggak? Adi. Benar. Loh, kenapa jadi sini? Kita nggak pernah bikin apa-apa. Di on kamera di. Kita kan pengen lihat lu udah sembuh belum kakinya? Udah sehat belum di?
Iya. Gimana tuh? dong, klien face-nya. Wih, Nah, Bang cakep. Adi. Cakep. Ya, Adi mah masih aktif. Adi yang ini bukan Adi satu lagi. Iya. Adi Yang mana? Yang mana? Kira yang Ajon mana nih. kita Imam? Lo baru itu aja Ajon. gimana sih? Bukan ada tuh anak. Ada John satu lu mah gosip OMC, aja bukan lu. OMC dia. Andi. Andi. Ya. Nggak ada ya. Sorry. Ini jualan teh ya? Jualan teh ya? Nggak tahu dia waktu itu buka bisnis sablon, gue pernah lihat di sablon. Di Facebooknya apa di mana gitu. Adi siapa? Andi Permana. Dia modal kan? Andinya Miswanto. Oh, Jadi ada temannya Adi. Fikri. Iya, Andi Permana. OMC. Pernah ke NICM kan? Ya. Bukan Adi ini, bukan salah. Di kaki sehat di. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan. Doi mah kerupuk Bang John. Di kakinya dilas apa dibaut, Di? Oh, parah. Tapi benar juga loh. Ternyata kalau orang itu ada di las juga ternyata. Oh. Kalau patah tulang. Iya, benar itu benar. Bukan bercanda itu ucapannya Pak Johnson. Benar ya. Terus diapain nih? Di las atau di apa nih? Enggak, suruh numbuh aja katanya. Oh gitu. Kalau di las gue baru denger tapi kalau di lem gue udah sering. Ya, di las itu gue baru denger makanya. Di stack kayaknya. Film Korea. Oke, Wahyu bisa aja saya titip oli parfum Bandung. Makanan dulu, makanan. Bukan makanan. Oh ya, skip dulu ya. Kalau makanan nih ya, kalau makanan tadi yang gue bilang harus yang bergerombol. Kedua, harus dijaga jangan sampai kualitasnya tuh. Iya, contohnya nih, gue suka kue. Begitu gue datang ke sana dikerubungin lalat, orangnya nggak ada peduli gitu. Wah, nggak jadi deh, gue kabur. Nah, jadi higienisnya juga harus dijaga. Jadi jangan sampai misalnya kita jualan rame-rame, tapi sakit perut yang di warungnya Uke, misalnya impact kemana-mana misalnya gitu kan. Kebersihannya berarti ya, Pak John ya. Iya. Kebersihan ya, Pak John. Jadi harus kompak. Kalau nggak bisa kompak, berarti harus satu orang desain untuk jaga kebersihan. Dia nyapu, dia ngepel dan sebagainya. Nah, itu yang harus pikirin juga. PR-nya pertama cari lahan yang luas dong, Pak. Papa John kan tempat lo di situ jalannya rame, Son. Banyak yang jualan juga. Kalau dibilang bergerombol, kenapa tempat lo kurang banyak yang beli gitu? Jadi gini, kalau tempat usaha gue tuh nanggung, Cep, karena nggak di ujung jalan. Kalau di ujung jalan kan angkot kan berhenti di ujung jalan ya. Nah, jadi gue lebih ke arah perlintasan. Nah, kanan kiri gue masih rumah. Orang rumah makannya makanan rumahan gitu loh. Nah, lebih enak tuh yang punya usaha itu yang sebelah pabrik, Cep. Ke sebelah pabrik itu mau lo tempatnya jelek kayak apa juga tetap rame. Yang penting ada kopi, Indomie dan sebagainya rame. Jadi pegawai-pegawainya mungkin jalan kakinya deket dan sebagainya. Yang depan rumah lo itu jualan bebek laku juga tuh kayaknya. Enggak, udah berkurang, Cep. Oh. Karena itu kan kalau gue lihat gini Pak John. Kalau gue lihat Pak John, satu ya mungkin ya, parkiran susah ya. Jadi orang yang beli di tempat lo itu biasanya tuh bawa motor. Ya, motor atau ini kendaraan. Nggak ada yang orang-orang benar-benar kayak mau makan jalan gitu, mau makan di tempat lo. Nah, yang kedua, tempatnya untuk Indomie kemewahan gitu loh. Rumahnya terlalu bagus ya? Iya, terlalu bagus. Terus fasilitasnya tuh terlalu ini, orang jadi mau masuk ke warung dia tuh minder. Nih gua harus bayar berapa nih? Bayar berapa? Masa makan Indomie biasa 7.000 bisa ntar dihajar 15.000. Orang kan gitu. Menu Indomie nama kafenya Papa John ya, takut lah ya. Loh, memang nggak dikasih ini Pak. Maksudnya Pak Lejon. Warungnya Pak Johnson nggak dikasih harga di depan tuh. Ada. Di dalam Harusnya di Pak. depan. Tapi kan orang untuk masuk ke dalamnya itu orang udah ngeliat, warung Indomie begini, gue nggak mau, nggak berani gue. Jadi harganya taruh depan. Iya. Taruh depan. Memang harus ada survei sih.
untuk Terus di itu. situ ada karaoke-nya, ada wifi-nya. Wah, ini Waduh, sampai wah, mewah, kipas mahal. anginnya juga kipas angin yang besi yang gede gitu kan. Saya pun juga mahal. nggak jadi Pak Edi. Aku Ya? sama, nggak Saya jadi. pun mungkin lewat nggak jadi mampir. Nggak Ah, jadi, Indomie mahal. Iya mahal. bener. Cuma mungkin tempatnya John itu yang paling bagus sih kalau jualan yang sifatnya take away kali ya. Yang take away barangkali Ya. Iya gitu. betul. Nah, jadi ada produknya take away. Lapo aja, Son. Lapo sekalian. Enggak lah. Mungkin ini jadi selain lahannya agak susah untuk parkir dan sebagainya, dan itu di pinggir ramai sebenarnya kan itu di pinggir jalan banget. Tapi Rame banget tempatnya. Itu pangsa pasarnya juga besar sih ya. Cuma mesti dipikirin produknya yang bisa apa namanya barang take away gitu kan. Itu sih sebenarnya. Iya. Kalau saya Mungkin sih kalau pribadi justru malah ngelihatnya kalau F&B ini lebih kecocokan sih. Cocok makan kayak gimana. betul. Jadi contohnya aja nggak usah jauh-jauh. Yang di BSD deh kita lihat. Pertama tenda hijau. Di samping-sampingnya kan nggak ada makanan apa-apa tuh. Tapi Iya, dia bisa betul. sendiri tuh. Karena dia ada value-nya yang kita pengen balik lagi ke sana gitu loh. Panas, tempatnya gerah. Nah, tetap aja masih Balik. Orang dibayarin mulu gimana kebalik lagi? Jadi cerita kalau itu. Kalau pagi-pagi yang bayarin Pak Hayu, ya makan siap Pak Imam, gimana nggak bolak-balik ya? Bangetan. Yang kedua, Tapi emang enak, lagi enak sih. itu si siapa? Gado-gadonya Pak Cecep. Posisinya tuh Ah, balik ke situ. Ini suara Edi Suwardi mulu. Ya, yang sotomi juga gitu kali ya, Yuk ya. Yang sotomi, benar, kan? benar. Betul. Ada value. Nggak ada value-nya, betul. Rasa Betul. kalau misalkan Maksudnya cocok. kalau misalnya walaupun kita berjejer sama toko-toko lain ada 4-5 ruko, tapi tetap aja ujungnya jadi ntar kita kalau nggak ada value-nya itu kita yang paling sepi maka. Kalau menurut saya sih lebih ke F&B, lebih ke situ sih, lebih ke rasa dan rasa pengen kita buat balik lagi tuh gimana sih? Mas Yu, kalau kemarin pas Yu nentuin tempat gimana? Hah, nggak kedengeran Pak? Pas nentuin tempat. Hah? Yang dipertimbangin apa aja? Kan tadi kan bilangnya itu apa ya? Mungkin gini, kalau dulu kita masih idealis, kita pengen ngelihatnya kita harus ada kelihatan di tempat yang sering orang lewat. Nah, cuman lama-kelamaan ya itu kita emang di jalanan yang gede gitu kan. Maksudnya pemikiran kita ini jalanan rame nih, orang pasti ngelihat kita gitu, pengen nyobain, pengen apa gitu. Tapi ternyata kalau misalnya dilihat-lihat lagi itu orang itu sekarang lebih pengen yang lebih mudah dijangkau sih kalau menurut saya. Mungkin beda ini beda juga gitu ya. Maksudnya kalau yang makanannya sejenis yang banyak pasarannya, maksudnya yang sama sejenis, itu orang lebih mikir lebih mudah dijangkau. Tapi kalau orang yang punya maksudnya ya kayak tadi lah, yang kayak Tenjo, mau kayak gado-gadonya Pak Cecep, itu bahkan sampai orang yang Bandung aja begitu datang minta Pak Edi temeninnya kemana? Ke Tenjo. Maksudnya dia punya Tenjo apa sih? Tenjo gue belum pernah ke Tenjo. Hah? Apa itu ya Tenjo? Tenda hijau. Oh, tenda hijau. Oh, disingkat. Kelamaan di Sabang sih, Yuk, tahu masih tanya Tenjo. Ini enggak ya kan dunia makanan gini kan kadang-kadang ada orang yang iseng ya pakai mistis lah apalah gitu. Nah, selama ini ada nggak yuk pengalaman itu yuk? Yang ngasih ya apa namanya? Penglaris ya? Penglaris aja yang jawab nih kayaknya nih kalau ini nih. Ada yang jahil nggak yuk kira-kira yuk? Kalau saya sih biasanya ngelihatnya ini, kalau udah dibungkus nggak enak berarti ada. Pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Ada pemeo gini Pak Cecep nih, pemeo nih kayaknya banyak orang katanya sih, tapi bisa jadi bener.
kalau kita makannya onset ya di tempat makannya atau warungnya atau rumah makannya enak, tapi ketika take away itu jadi nggak enak, itu katanya tanda tanya itu Pak Cecep. Tapi kecuali kayak makanan yang berkuah ya kayak mie itu kan masih anget-anget gitu kan masih enak tuh. Kalau dibawa udah demek gitu kan nggak enak. Ya, itu kan pelaku bisnisnya Pak Didin. Bekah apa? Maksudnya pada saat melihat toko sebelah itu rame, kemudian dijailin lah gitu. Itu ada nggak yuk? Kayak seperti itu. Kalau itu mah udah kejadian di bapak saya Pak. Jangankan event cerita yuk gimana yuk? Sampai sakit kan ya, kalau masalah ya. Iya, kalau ya dulu itu kan emang tahun berapa ya? Kayak SMA 2023 2024 itu kan saya posisinya itu kalau tahu di Lampung Selatan, Kalianda. Saya pernah dengar lah tempatnya. Iya, tahu. Zaman Tahu. 2023 itu Iya benar. Ya. Nah, lanjut. Zaman 2003 2004 itu kan Telco lagi jaya-jayanya lah ya. Nah, itu bokap toko bahan bangunan, toko besi gitu. Nah, itu pas zaman itu lagi jaya-jayanya juga. Kenapa? Karena lagi banyak pembangunan BTS. Nah, itu yang bikin pas itu ya inilah sampai berani nyicil mobil, sampai beli kayak pickup lagi atau gimana, pokoknya lagi top-topnya lah gitu. Nah, itu kondisi kayak gitu ya ya sebenarnya sih nggak mau, karena kan ini bisa dibilang tindak kriminal yang nggak punya bukti ya. Jadi kita nggak tahu nih emang benernya, maksudnya kalau misalnya kayak pembunuhan, pencurian kan itu jelas-jelas dilakukan lah dan kita punya bukti gitu loh. Tapi kalau ini kan kita nggak punya nih, cuman berdasarkan omongan orang. Cuman kenapa kita percaya? Karena omongan orang ini bukan dari satu omongan gitu loh, tapi 2 atau 3 orang yang nggak saling kenal kita tanya dan selalu menjawabnya tertunjuk ke satu orang gitu loh. Ya kondisinya ya itu dari yang mulai rame gitu tiba-tiba sampai ya mulai dari 2007 lah, udah 2006 2007 yang pas udah mau saya zamannya kuliah, masuk kuliah segala gitu. Jadinya malah nggak ada lagi pemasukan gitu. Jadi ya duit operasional diambil dari sisa barang yang ada aja gitu loh. Kenapa? Karena ya banyak hal-hal aneh yang kejadian gitu, kayak ketemu langganan di depan jalan gitu loh. Diteplok gitu, baru ngobrol. Kenapa kok nggak pernah belanja lagi di sini? Kenapa nggak pernah belanja? Toko lu aja nggak pernah buka, gimana gue mau belanja? Gitu. Padahal mah toko kondisi buka itu tiap hari. Ya banyak lah yang ditutup kayak, ya? iya, jadi dia ngelihatnya toko kita itu nggak buka, tutup gitu loh. Ya kalau misalnya kayak mistis-mistisnya ya maksudnya ya nggak tahu lah itu percaya atau enggak, benar atau enggak gitu loh. Ada yang kayak sampai supir itu tiba-tiba kayak mendadak gitu loh, mendadak meninggal, padahal lagi sehat gitu loh. Terus tiba-tiba di depan itu nggak ada apa, ya banyak belatung aja gitu di depan rumah, di depan toko. Ya banyak lah gitu yang kejadian ya, maksudnya sebenarnya ya percaya nggak percaya, dan kita sebenarnya nggak boleh percaya beginian juga, tapi ya kejadiannya begini gitu loh. Ya mungkin Berlangsungnya lama Mas Yu ya? periodenya lama Pak, jadi sampai sebenarnya ya tujuannya itu mungkin sampai toko tutup gitu, karena ujung-ujungnya sampai udah operasional ketutup, udah nggak bisa lagi, ya udah akhirnya ya udahlah gitu, daripada kita makin lama makin nutupin utang karena untuk operasional, jadi akhirnya udah selesai di 2008, kira udah nggak buka lagi. Artinya percaya ada Mas Yu ya, cara ini. Percaya ada, cuman ya itu maksudnya kriminal yang nggak bisa kita buktikan itu kan agak susah juga ya, dan ujung-ujungnya kan bisa jadi malah jadi kayak apa sih,
ya fitnah sih ujung-ujungnya gitu kan. Iya. Ya intinya dunia bisnis mah berat lah ya Yu ya gitu ya. Segala Nah, macam cara dilakuin sama orang gitu kan buat tuh. bersaing ya. Ya karena kita nggak tahu juga maksudnya apa ya berkompetisi dengan jalur benar atau jalur belakang nih. Kan semuanya balik lagi dengan ya masing-masing aja sih. Kalau kita sih prinsipnya ya udah yang penting kita di jalan yang ini aja lah gitu loh. Normal. Jangan-jangan Smart Friend digituin lagi. Bangkrut. Ajon. Lah kan kita pelaku pengalaman man perusahaan bangkrut. Tapi jadi gara-gara ngomongin itu kemarin pas pulang sih dengar cerita dari Pak Ari agak sedikit lebih spooky sih sekarang gitu doang sih. Itu doang sih. Gak usah diceritain lah. Spooky di mana? Gitu. Ceritain lah. Ceritain lah. Menarik itu. Tanggung lah. Kamu berani aja, tapi jam malam gak berani lagi. Kata Pak Ari gini kemarin. Di Sabang gitu. Di Sabang itu Om Fuad. Iya Pak. Di Sabang gitu, spooky. Iya Pak. Kemarin cerita di Sabang. Jadi kayak satpam itu kalau keliling sekarang nggak berani sendiri Pak, berdua Pak gitu. Oh, di Sabang itu di gedung baru memang iya serem itu di lantai 3 apa di lantai 4? Enggak, sekarang di semua mua. Ini, Oh, itu ini memang serem saya kenapa nih Mas? Wah, pegawai betah. serem Enggak, itu kan karena karena saya kemarin apa? dengar cerita aja sih dari beliaunya ada. Oh gitu. Dan itu juga info dari satuan satpam, dia juga dengarnya dari satpam, nggak mengalami sendiri ya. Kok heran satpam kenapa sekarang kalau keliling kok dua-duaan gitu. Kalau ada cerita ABCD gitu. Oh, Satpam aja takut. Mana gua? Apalagi Wahyu, mana berani masuk malam Wahyu sekarang di BSD tuh. Temenin satpam yuk. Ya lanjut. Ya. Oke, Tanya lagi yuk. Tanya lagi. Kemarin kan yang penting kalau bisnis makan itu iklannya ya. Kemarin cara ngiklaninnya gimana ya? Cara orang tahu. Karena orang-orang kan sebenarnya belum tahu ya. Es krim itu jualan apa gitu. Cara ngiklan. Kalau kayak sekarang kan sistemnya sekarang tuh apa aja tuh di TikTok, di apa viral langsung cepet. Biarpun tempatnya tadi ngomongin tempat ya, tempat kan nesep-nesep di mana nih kayak di sini nih di daerah TikTok lah. Tempat makan masuk ke dalam gang kecil, mobil pas satu mobil. Cuma di balik danau-danau gitulah. Viral. Wah, ramainya ada rambunan gitu ya. Ya kayak itulah tuh apa tempat makan yang di itu. Tuman. Ya tuman kayak gitu kan. Tuh gara-gara viral di TikTok segala macam di Reels, Instagram. Langsung orang-orang pada ke sana. Padahal kalau kita makan pun ya rasanya ya sama-sama aja gitu loh. Iya. Dibayarin kan? Bayar sendiri kan? Ya. Bayar sendiri pasti. Ya gitu sih. Nambahin Om Yu, nambahin pertanyaan dari Ayu. Nah, itu di tempat Om Yu menggaji orang untuk ini enggak, untuk seperti itu, pengiklanan itu. Sekarang karena teman saya itu influencer. Teman saya itu jualan sambal bakar Gami ya. Itu dia punya budget khusus untuk promosi itu. Itulah Om Ayu. Jadi gini, kalau misalnya kayak gitu kan balik lagi nih, barangnya itu adalah barang punya kita atau barang punya franchise nih. Soalnya beda perlakuan nih. Kalau barang punya franchise, itu kan kemungkinan kita bisa dibantu nih sama yang tempat yang lain. Dan terus kan kemarin juga hype-nya itu kejadian pas lagi ada isu apa ya? Kalau nggak salah sempat ada rame juga, ada halal, tapi sebelum halal itu ada apa lagi? Ada satu lagi gitu. Nah, itu yang bikin rame. Nah, jadi kalau misalnya untuk franchise ya mungkin kita bisa tanda kutip minta digendong lah gitu loh untuk media promosinya begitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita sendiri benar-benar produk kita, ya berarti kita harus ini sih sering-sering testimoni gitu kan yang paling gampang. Terus habis itu mungkin lebih ke ya ngasih lebih banyak tester sih
tester sama ini gitu loh. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya emang barangnya enak, itu tuh bakal mulut ke mulut gitu loh. Semuanya bakal balik lagi ini, bakal balik lagi tergantung dari apa? Ya inilah kepuasannya ya dari makanan itu kayak gimana gitu. Karena kan ya saya paling gampang sampelnya ya Tenjo itulah. Siapa sih gitu kalau misalnya ke BSD ya ujung-ujungnya pasti paling gampang diajaknya ke sana gitu. Karena itu yang benar-benar masih enak lah gitu. Nah, kalau misalnya di kita sekarang emang sih ada budget khusus buat kayak ngurusin apa? Kan di kita juga ada Instagram dan lain-lain gitu. Itu emang ada budget khusus sih. Jadi ada kayak kita nyewa apa sih? Karena kan ada teman juga yang Influencer. punya banyak cabang tuh. Nah, jadi dia kayak megang ke satu orang, itu satu orang itu yang nge-handle nanti punya timnya buat nge-handle si IG. Jadi kayak apa? Ada tiap per berapa jam kita ngasih apa? Reels gitu loh. Kasih story. Ya maksudnya yang penting biar kondisinya tuh IG-nya tuh hidup lah gitu loh. Dan kan kalau misalnya orang nge-follow jadinya kayak ada update apa-apa gitu, jadi tahu ada promo apa, ada menu baru apa gitu. Yang penting up to date aja sih jadinya. Up to date, yes. Tetap sosial media penting ya Mas Yu ya. Di sosial media iya jelas. Ya bahkan Kayak kalau tempat kadang suka kasih challenge, kasih apa, terus kayak ada apa? Mungkin kalau misalnya ngasih review atau ngasih apa, kita dapat promo apa gitu loh. Ya sosial media sih sekarang emang udah ini sih, udah jalan lah, penting. Jadi kalau ada pelanggan yang datang, ibu-ibu sama anaknya yang datang gitu beli es krim, yang dicubit ibunya bukan anaknya. Biar Bisa aja. Ya begini jadinya nih. Makanya pada kabur. Nyampe aja kemana-mana ya. Iya. Lucu banget anaknya jadi pengen nyubit ibunya gitu kan. Pak Kunto, ngomong Pak Kunto. Mas Bro. Sehat Pak Kunto. Ada Peli juga tuh. Pak Kunto juga punya bisnis makanan itu ibunya. Iya. Wah, online doang nih. Itu ada Pak Bidrian masih di Semarang. Pak Bidrian ada insight bisnis di sana nggak? Cak Arif itu siapa ya Pak ya? Arif Riyadi. Tak. Mas Arif kok muncul Mas? Mana Mas Arif? Tampilin dong Mas Arif. Ngomong Cak. Webcamnya, kameranya udah lama nggak? Udah di Surabaya sekarang. Oh, Surabaya. Peli juga ada tuh. Ngobrol-ngobrol, ngomong. Peli udah kerja lagi sekarang katanya. Hadir nyimak. Oh, oke. Ya Pel, udah kerja lagi ya Pel ya? Udah Pak, alhamdulillah. 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 Cepet juga lo, Vel. Hebat lo, Vel. Orang dalam, Pak. Oh. Ordal. Sama kan nggak, Vel? Nanti ngobrol ya, Vel, kalau ada. boleh. Gantri. Di mana? Ayo, gimana? Dari hasil meeting hari ini gimana? Ada keberanian nggak? Nah, itu benar. Ujung-ujungnya keberanian. Karena kemarin juga kita modal nekat kok. Orang Oktober ketemu, November buat udah semua segala sampai gedung, Desember jalan. Modal berapa Hiu? Aduh. Banyak. Tadi kan ada satu landing tuh. Karena kita ini ada 19 orang nih, gitu kan. 20 tadi malah sempat. Ya kita bagi rata aja, bikin usaha kuliner gitu kan. Bukan yang sama dengan yang Hiu jalanin. Iya, enggak yang ini. Maksudnya
Kalau itu sih balik lagi mau buat apa sih Pak? Maksudnya kan kalau saya kemarin buat itu kan lebih kebanyakan mahalnya karena di produk sama di bahan baku, di mesin, di mana interior segala itu nggak masuk sih gitu loh. Maksudnya kalau misalnya mau buat kayak ginian kan gampangannya ini aja deh yang kayak contohnya kayak apa pempek tuh yang biasa saya jualin. Nah itu kan tante istri itu kan semua emang di rumah juga dia jualnya. Gini aja Pak Imam, Wan Hamid kan ada pakar kopi itu, ya kan? Ya Wan ya? Wan, Mana Wan Hamid? pakar kopi kita. Nah di BSD itu kan banyak yang ngopi, kita cari tempat bikin kopi gitu. Betul. Kan Maksudnya pakarnya udah ada Wan Hamid. gini sih Pak Imam. Kejauhan, Pak John. Banyakannya Bukan. orang di daerah Cibubur. Oh tuh, Lalu, iya. Lalunya kan udah datang tempatnya di situ BSD. Nah kita arahin itu teman-teman Smartfren ngopinya di sini. Kayak Wahyu sering ngopi di Ponti itu. Nah, Ini Wahyu. Kenapa nggak kita bikin tempat ngopi di mana Kopi kayak 3.000 gini kan? ya. Iya. Di Ponti 10.000 deh. Di Ponti 14.000 sekarang yang dingin. Itu Iya. dia tuh ownernya pinter. Padahal kan sebenarnya dia cuma jualan gorengan ya, gorengan Jualan pisang pisang sama dia ini, sebenarnya. dan dia jual kopi. Dan dia taktiknya ya orang-orang bebas lah makan di situ, duduk di situ, walaupun makannya nasi di tempat lain atau kalau mereka pada bawa bekal, kayak kita kan pada yang bawa bekal makan situ. Tapi kan otomatis kita akan beli juga kan. Kita akan beli kopinya di situ gitu loh. Jadi dikasih kebebasan kita. Gorengan 1-2 kali ya. Iya, mau numpang cuci tangan, disediain tisunya juga nggak apa-apa kita ambil. Padahal otomatis kan minum kopi nggak butuh tisu kan. Jadi Nah itu maksudnya lebih nggak tahu diri juga sih yang pada di situ sih. Tapi dia benar-benar ya gitu. Ownernya maintain kita banget. Kadang dia misalkan dia ada pisang yang kurang bagus nih atau apa, sama dia digorengin, dikasihin kebagian gratis ke kita. Jadi di mana sih yuk? Di itu depan soto bang, seberangnya soto. Soto mana? Soto mana? Oh soto mie. Soto mie-nya Pedi. Oh yang Saya sih. biasa dapat apa? Itu beli es teh gitu-gitu. Iya. Minuman. Di Pon. Ya, pasti yang di situ yang makan cuma 2 rombongan, kalau nggak ada rombongan Smartfren ada lagi satu rombongan mana yang kalau itu satu lagi rombongan yang kaya-kaya, soalnya makannya di gado-gado kartel. Yang sebelahnya yang kanan banget. Yang kenanjong itu loh. Kalau kita mah sebutnya gado-gado Pak Cecep. Beda lagi. Hah? Gado-gado di sebelah beda lagi. Oh beda lagi. Tempatnya nggak bagus-bagus amat. Kopinya biasa ada, kopi hitam diseduh, jual teh. 3.000-an kalau kata Uke. Ngunyah terus Pak John, Pak Imam, Pak John. Ngunyah terus. Terus sinyal Smartfren juga hilang di situ. Oh, aman berarti ya? Nggak ada panggilan dari bos. Nggak diteleponin sama TJ. Kayaknya Pak Jajang mau bisnis warteg ya Pak Jajang ya? Udah nyari-nyari warteg Pak Jajang ya? Franchise Enggak, kok kemarin sih ini ada kakak sepupu punya warteg. Ya kita sempat tanya-tanya juga. Enggak sih, belum kepikiran sih. Kayaknya apa? Bukan passionnya gitu ke F&B ya. Ya kita lagi malah nyoba nyari-nyari kan. Istri kan teknik sipil juga, kita desain layout tuh. Kita kepikiran mau bikin kontrakan, tapi itu lebih lama lagi kayaknya BEP-nya kalau dihitung-hitung. Atau ini Pak Jajang mungkin sekarang kan juga banyak yang kayak apa interior design yang ini yang mulai dari mana online gitu. Nah itu sesi berikutnya kali Pak Jajang. Itu servis ya maksudnya ya. Ya kita paling... pengen ini juga sih, lebih ke arah aset juga gitu loh, supaya punya aset juga gitu. Maksudnya aset bangunan ya Pak Jajang ya?
bangunan atau tanah gitu kan. SWOT itu Gimana lah ilmu? ntar. Kayaknya kalau kontrakan harus undang Billy nih sama Ida ini. Ya, At, ya. Ini kan Kalau kontrakannya di banyak kan? SWOT juga banyak kontrakannya. Waduh, oh iya bener di Parung ya. Di Oh, di Karawang. Kerawang. Karawang. Makanya hidupnya tenang-tenang aja dia. Iya. Amin dong, amin. Alhamdulillah. Amin. Nanti ngundang Billy lah, biar Billy tampil lah. Nggak pernah tampil, saya juga kecewa juga sama Billy nih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Udah jam 10:17 nih. Ya udah. Kalau On nggak kamera ada, dong. kalau nggak ada kita capture dulu ya, Bang ya, biasa ya. Ya. On kameranya Opa, Adi, Fikri, Sebelum kita Pipit. close, Ada jemuran. jangan ketiduran didongengin nih. Mana si Pipit? Tahu deh tadi saat disenggol juga nggak nyaut-nyaut. Nanggung katanya nanggung. Sini Semarang nggak tuh Bos Pipit? Dia nanggung. Camping lagi kemarin Lagi ya? ini. Enak. Gaya banget camping itu. Itu punya mulu itu Rahman. Enak ke Bika. Selesai kayaknya. Dia nggak jadi kerja di rumah temennya. Nah, nongol baru. Wah. Wih, pakai singlet. Kaosnya Edi ya. Juragan aja. Nanggung katanya kayaknya nih baru selesai. Gimana lo Bos? Aduh, baru balikin transit dulu. Besok baru balik ke Jakarta lagi. Oh, Cirebon lo. Oh. Tuh Ed, lo mau nitip apa Ed? Nitip MP aja di Cirebon. Nitip Peggy ya. Udah Bang, udah di capture belum Bang? Udah. Oke. Yuk, closing Ya, ya. oke. Baik, rekan-rekan terima kasih sesinya malam ini, terutama Mas Yu ready. Terima kasih sekali. Terima kasih Yu. Mas Arif udah mau selesai baru on aja. Om Yu. Ini udah selesai nih, topik bebas lah. Ya. Ya. Kita ini dulu, tutup dulu. Nanti baru topik bebas. Ada Yang cari. orang kerja, yang udah kerja kan mau tutup dulu, mau tidur. Tidur ke besok telat lagi lo. Besok Wahyu baru bakar rokok tuh. Mentang nggak ada kerjaan tiap hari nggak tahu lupa besok hari apa kan? Besok Sabtu Bos. Oh iya. Besok Sabtu Bapak. Iya benar. Maaf. Oke, terima kasih Mas Yuredi atas insight-nya. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk yang Carif dan nongol tuh Carif. FNB dan juga mungkin kalau kita mau bahas ke depan gimana. Enggak, sebelum tutup Pak Fuad, tutup Pak Fuad. Masa kita setiap kali pergi keluar dari Smart Friend disiapin acara sama Mas Imam. Sekarang giliran Mas Imam kena. Hiyo anaknya. Dalam proses. Dalam proses. Om Johnson tunggu kabar aja. Siap. Pak Johnson nunggu saya telepon aja lah. Son, mentahnya aja Son. Kalau mentah mah ada pisang mentah. Country manager mah paling gede ntar. Ya udah, kalau karena Pak Johnson udah nyinggung itu, kita jadi nanya nih, Pak Imam ready di Agustus tanggal berapa? Nah, gitu. Ya kan pengangguran, ready terus lah. Wah. Bukannya udah dipanggil sama Pak Hadi. Alhamdulillah. Amin dong. Amin. Ntar kita bilang tanggal sekian, tahu udah di cyber aja Pak Imam. Yang jauh dong acaranya. Udah jadi bosnya Bowo. Bukan acaranya di cyber. Pak Imam ternyata udah kerja di cyber ntar. Amin. Dah. Saya aminkan lah. Amin. Itu bangun Hiyo anak lo Hiyo. Iya nih. Bisa. Gede ya, gak kerasa. Lu pada jenguk Tirta? Udah tadi siang. Udah pernah jalan tadi. Udah. Perempuan ya? Hah? Cowok? Si Pak Tirta ya, perempuan. Perempuan kan? Pak Adi itu udah berapa tahun gua nggak ngeliat Adi ya? Si Adi.
Alhamdulillah sehat, Pak. Masih Alhamdulillah. injury dia, Ed. Ya habis Oh, dah. di stack ya? Respect. Ya, Jadi hitung-hitung gimana itulah. Imam? Tanya Pak Johnson. Enggak, Imam, Jadinya kemana Pak Fuad? Apa Imam mah tuh? tinggal hadir aja udah. Ya Iya. nantilah. Bapak kan tinggal masalah saya telepon aja, saya komando aja. Iya, kemarin kan udah diskusi tuh sama siapa? Sama Pak Soca ya? Iya. Mm-mm. Kalau Pak Soca mah yang penting bisa itu doang, yang lain mah nggak peduli dia posisi. Dan ngerokok ya? Ya udah sepakat kalau acara buat Imam tinggal nunggu telepon aja. Ya. Insya Allah. Itu Oke, itu urusan posisi di Cirebon, Fit. Di Cirebon lo. Sumedang. Hah? Jadi tua banget Suara ya lu lu. kagak ada. Gue balik dulu, ntar balik lagi. Sekarang di mana sekarang? Gue di sana udah. Hah? Lu di Bintaro apa di Gua Cirebon lagi apa di Cirebon. Gue baru besekan ini apa namanya? Ya, kemarin kan gue antar anak gue, minggu gue. Sekarang gue balik dulu, ntar balik lagi ke sana. Mukanya kusut Balik ya, dulu kayak sekarang. nggak disetrika ya. Lu liatin aja itu. Enggak, kepala lu nggak bisa kepala lu kayak ini, kayak di stack gitu, yang nggak bisa nunduk-nunduk. Kursinya begini, kursinya. Ya gitu dong. Kaku bener kepala lu, pusing lebar. Nyender. Capek coy nyupir. Tapi kan capek anak nyopir muda. untuk anaknya nggak apa-apa lah. Yes. Masa mesti gue yang nganterin? Gue lagi nunggu dari lu aja, John. Kabarnya John. Kemarin bukannya camping, Bos Pit? Camping jalan. Wah, kemarin apa jalan. Camping di mana gua? Itu sorry bapak-bapak, IG-nya. izin live dulu ya, thank you ya. Yo, Oke, thank you. Oh iya. Sharingnya. Makasih Yu. Ya, makasih Yu. Salam buat keluarga. Ya. Ikutan Yu ini ya, live ya. Oke, Makasih, Pak Pak Jajang. Ya, Assalamualaikum. Ya, terus Pak Jajang. Amin. Sehat semua. Ya. Pak Fuad, yang spooky tadi dong. Nah, Yuk, gimana yuk? BSD katanya disuruh pindah ke Sabang semua, benar ya? Udah keluar yuk. Bukan. Wahyu maksud gua. Oh. Yuk, Wahyu. Nggak tahu. Katanya disuruh pindah ke Sabang semua. Diusir sama Januar. Itu kata Johan Leng. Iya, kata Johan Leng. Kata Lu Januar udah dekat sama Johan Leng. Kata Januar Wicaksono kali. Katanya harusnya nanya Pak Jajang tadi harusnya. Oh iya, Amit dapat kabarnya dari Pak Jajang. Enggak, kalau Pak Jajang kan malah mau diperbesar itu Teknovatus. Kita bisa ngelamar. Udah nggak di Teknovatus lagi. Bukan, maksudnya bisnisnya Teknovatus malah mau diperbesar. Ya makanya nggak boleh ada karyawan lagi Son di Bener ya, Cep ya? Wah, Cecep jadi orang Sabang dong sekarang. Ya, Cep. Lu justru pindah ke Sabang ya, Cep? belum ada instruksi, tapi katanya sih begitu. Oh. Katanya ya di BSD hanya untuk data center, hanya karyawan staff data center aja yang boleh ke situ. Selebihnya pindah. Berarti bener ya mau difokusin itu ya, karena udah diambil sama Sinarmas Plus katanya Teknovatus. Jadi mungkin itu jadi yang saya jelasin. Terus nggak ada PW malam mau cek. Ngerjainnya di itu, di Sabang jadinya. Dari Sabang, jadi itu ngerjainnya di BSD ya. Gua aja bisa ngerjain di rumah, Ed. PWO mah gampang. VPN-nya dimatiin, Ajon. Nah itu makanya gua resign. Pas banget. Nggak ada VPN lagi. Hah? Lu kalau PWO di rumah apa di kantor, Ajon? Apaan? Lu kalau ngerjain PWO tuh selama ini masuk malam di itu rumah. ke rumah?
Di rumah. Biasanya di Gua rumah kerja di rumah dia. mulu. Cuman nggak pernah sibuk mulu tiap hari. Udahlah. Makanya Pak Imam tuh dia makanan cemilan tuh banyak di rumah dia lagi cemilan itu stok untuk PWO. Hari Rabu terakhir ya. Ngulangin komputer belum? Beneran? Mau udahan? Udahan Pak Ede. Udah nggak disuruh kerja lagi, nggak ke cyber lagi, nggak disuruh datang lagi. Karena itu kan, John. Mam lo ke BSD nggak Mam? Payat tadi ke BSD Mam? Iya tadi Saya tuh mau ini ya, apa? Mau cek kesehatan apa tadi kalau nggak salah dengar? Pakai jatah ya, ngabisin ya. Iya. Mam, gimana Mam? Bener kan? Lu pakai yang gold kan, Mam? Iya, budget gua kan tinggal 11. Tadi gua pakai gold 7. Terus ini pesan obat 1 juta. Ya masih 3 juta lagi lah jatah. Sisanya. Nambah dikit nggak apa-apa. Kenapa nggak ke Mam? Kenapa nggak ke RSUD Mam? Obatnya banyak kan? Aduh, jauh banget. Tadi gua pesan obat buat 3 bulan kan. Yang bener Pak, 3 bulan gitu kan. Iya 3 bulan aja, nggak usah dikit-dikit. Pesenin 90 gitu kan. Pas sampai bayarnya dikurangin jadi sebulan doang. Oh, si Tirta kirim ya? Oh ini mah maunya SP-nya. Ya enak ada SP-nya, kita ompong semua SP-nya. Bukan ompong, nanti SP-nya mereka ompong, lihat aja. Jagoan smart friend. Gue baru kirim lamaran ke Excel, kali aja dibutuh orang smart friend. ada lowongan di Excel, gue kirim aja. Kali aja nyangkut. Orang Excel juga banyak yang kenal lu kan John. John lagi. Dulu pernah gagal di Excel gara-gara buta warna. Teman main bola kita masih di Excel nggak Ed ya? Oh, nggak tahu udah habis kali Mas. Habis ya. Seangkatan lu semua ya, rata-rata ya? Iya, tuh anak STM Telkom tuh. Si Amit mau join lagi tuh, linknya bagi Mam. Nah, tadi bukannya ada. Mas Tirta. Selamat Mas Tirta. Mana Tirta ada? Oi, ada. Baru masuk Tirta. Baru masuk. Selamat Pak Tirta. Tirta masih melek karena anaknya gangguin dia tidur tuh guys. Itu sampai gue denger 6 aja bulan tuh Mas Tirta. Iya, gue denger aja. Terganggu terus. Lagi ini. Besok pulang Tir ke rumah. Insya Allah. Amat ya Mas Tirta. Lemes ya. Ngomongnya pelan-pelan. Takut bangun anaknya. Para suster. Yang spooky tadi belum tuh. Spooky lagi. Ayo dong, penasaran gua beneran. Besok aja kan masih ada minggu depan, masih bisa. Enggak lah, sekarang lah habisinnya. Gimana cara prosesnya? Perusahaannya. Udah mulai masukin lamaran belum? Apaan? Pak Johnson cerita. Apaan? Setelah kerjaannya udah dapat PO belum? Oh belum, masih panjang. Smart Friend tuh gak ada PO 1 tahun, Mas Bro. Jadi kita cuma trial. Smart Friend aja dong. Ya, Indosat closing untuk pengadaan itu, jadi udah tutup. Jadi kita cuma yang sifatnya use case aja, masih POC juga. Kelihatannya sih Indosat kemarin waktu gua ke Indosat kemarin ya, di toiletnya kan ada yang ngomong nih, lu denger nggak sini dipanggil katanya gitu. Jadi kelihatannya di Indosat juga ada pengurangan kelihatannya. Kalau pengurangan di Indosat itu juga udah lama, John. Pengurangan terus, penerimaan yang baru juga ada. Tapi gue dengar sampai Oktober, mereka ngomong kayaknya sampai Oktober nih gitu. Jadi ada proses juga, kayak dunia telco kayak lagi keras-kerasnya sekarang. Banyak kalau yang PO-nya keluar mah akhir tahun di BUMN, Son. Mesti ngabisin budget. Kebakti, Son. Produk telka itu di sini juga ada itu tuh, di sini ada pemilik BUMD itu.
badan usaha milik Didin. Ya begitulah namanya dunia telco. Tapi kan kita kan ada di Filipina juga, ada di Malaysia, ada di Australia. Jadi ya semoga aja booming di tempat yang lain. Jangan-jangan gue Lu misalnya